kami memperkenalkan perusahaan kami, yaitu Kuiper. Di mana Kuiper ini sendiri didirikan di London pada bulan Desember 2010, dan saat ini kami sudah berada di 5 negara kota besar di dunia, antara lain di London, Tokyo, Manila, Meksiko, dan tentu saja Indonesia. Kita juga udah mulai startup itu di Indonesia sejak tahun 2015 dan sudah memiliki lebih dari 6 juta pengguna Kuiper di seluruh dunia. Kami adalah perusahaan di bawah naungan perusahaan Recruit HD yang berdomisili di Jepang, dan visi misi dari Kuiper sendiri adalah distributor of wisdom. Apakah distributor of wisdom itu? Distributor of wisdom adalah visi misi Kuiper di mana kami mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai pembelajaran atau pembelajaran dalam jaringan di seluruh Indonesia. Yang intinya kami ingin menyalurkan konten pendidikan yang tentu saja berkualitas dan juga terjangkau yang dapat digunakan oleh seluruh siswa, mulai dari siswa yang berdomisili di kota besar hingga yang berada di pelosok. Jadi komitmennya kami mulai awal Kuiper berdiri itu adalah distributor of wisdom, dan ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia, kami berharap Kuiper ini benar-benar bisa digunakan dan dimanfaatkan, baik oleh guru ataupun oleh siswanya. Nah, Kuiper sendiri memiliki beberapa isu-isu yang sudah kami coba rangkum setelah hasil dari komunikasi kami dengan pihak sekolah, dengan pihak guru. Dari Kuiper sendiri sebenarnya sudah merangkum beberapa isu yang kami temukan di lapangan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tolong dikoreksi. Yang pertama adalah banyaknya materi yang harus diajarkan oleh Bapak Ibu guru, apalagi dengan waktu yang cukup terbatas. Bapak Ibu guru harus mengajar materi lebih dari satu kelas. Bahkan ada Bapak Ibu sendiri yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Yang kedua, memfasilitasi kelas pendalaman materi yang semakin beragam. Tentunya harapan kita kepada anak didik kita adalah mereka mendapatkan informasi, mendapatkan konten yang semakin kesini adalah semakin bervariasi. Mereka bisa mendapatkan konten dari sumber manapun, bukan hanya dari buku, tapi juga mereka udah bisa mendapatkan konten itu dari jaringan internet, dari Google misalnya. Nah, yang ketiga, banyaknya waktu yang dikeluarkan oleh guru, mulai dari penilaian, pemberian tugas, terus mungkin harus menilai ujian, atau mungkin memberikan beberapa materi. Nah, oleh karena itu, banyaknya waktu yang dikeluarkan guru ini, kami berharap Kuiper bisa membantu guru untuk memiliki waktu untuk kegiatan di luar sekolah. Yang artinya, Bapak Ibu juga memiliki kegiatan yang difokuskan ketika Bapak Ibu berada di rumah. Tentu saja untuk keluarga. Nah, lalu apa solusi yang bisa diberikan oleh Kuiper? Untuk produk utama kami, itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah Kuiper School, dan yang kedua adalah Kuiper Video. Kenapa Kuiper ini memberikan solusi Kuiper School dan Kuiper Video yang utama? Kenapa? Karena kami membantu Bapak Ibu mendampingi guru-guru untuk memberikan konten, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Ada beberapa guru yang berpikir bahwa ketika ada Kuiper, mereka nggak perlu ada. Ketika ada Kuiper, anak-anak nggak perlu ke sekolah. Tentu saja itu sangat salah ya Bapak Ibu. Itu pemikiran yang menurut kami sangat keliru, karena Bapak Ibu tidak akan pernah digantikan oleh metode pembelajaran apapun. Kenapa? Karena kehadiran Bapak Ibu itu akan sangat berarti untuk siswa-siswinya. Nah, lanjut. Sesungguhnya dari Kuiper sendiri bukan hanya ada Kuiper School dan Kuiper Video yang sudah ada di slide sebelumnya. Karena di Kuiper kita sebenarnya memiliki 4 produk unggulannya kami yang kami berikan secara berbayar dan tidak berbayar kepada sekolah. Nah, yang pertama adalah Kuiper School. Kuiper School ini adalah metode pembelajaran di mana Bapak Ibu bisa memberikan tugas atau latihan, memberikan ujian,
kemudian melihat hasil ujiannya mereka atau hasil tugasnya mereka. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat keaktifan siswa, dan itu dalam satu platform yang disebut dengan Kuiper School. Dan ini dapat diakses gratis, tidak berbayar sepeser pun. Kemudian ada platform kedua yang namanya adalah Kuiper Video. Jadi Kuiper Video ini adalah platformnya, produknya Kuiper sendiri, di mana anak-anak ini bisa mendapatkan konten materi yang berdasarkan video. Dan ini adalah produknya kami yang berbayar. Jadi udah bisa kelihatan nih perbedaan antara Kuiper Video dan Kuiper School. Jadi kalau Kuiper Video ada materi yang pakai video, sementara untuk Kuiper School ini materinya kebanyakan adalah materi yang tidak menggunakan video. Kemudian ada lagi yang namanya online tryout, khusus untuk kelas 12. Nah, online tryout ini adalah produk kami di mana kami memberikan layanan tryout secara gratis kepada siswa-siswi 2 kali setahun. Kalau tahun kemarin kami berikan itu untuk persiapan ujian nasional dan untuk persiapan SBMPTN. Tahun ini tahun ajaran ini. Meskipun akhirnya UN dihapuskan, tetapi siswa-siswi sudah melaksanakan tryout UN-nya di bulan Februari. Kemudian ada lagi yang namanya adalah Kuiper Kampus. Nah, ini adalah produk kami yang terbaru, di mana dari Kuiper Kampus, siswa-siswi kita, bahkan Bapak Ibu juga bisa melihat informasi kampus secara detail yang terdapat di seluruh Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Nah, di Kuiper Kampus ini kami juga bekali beberapa kuis di dalamnya, seperti mungkin di mana anak-anak bisa melihat mereka bisa mencoba beberapa kuis yang ada di dalam Kuiper Kampus. Itu bisa diakses, dan itu bisa diakses secara gratis. Nah, mohon maaf Ibu Indah, apakah sampai sekarang suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Bu. Bagus, jelas. Silahkan lanjut. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dengan produk yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu Kuiper School. Apa Kuiper School? Apa Kuiper School itu? Kuiper School adalah platform untuk guru melakukan yang pertama, mengelola tugas. Yang kedua adalah pemberian tugas atau ujian. Dan yang ketiga adalah memonitor perkembangan siswa. Ini adalah fungsi utama dari Kuiper School, di mana fungsi ini bisa digunakan guru-guru sebagai PR mungkin atau tugas yang saat ini kita laksanakan. Kemudian ada pelajaran tambahan. Kenapa kami sebut pelajaran tambahan? Karena Kuiper ini bisa combine dengan mungkin materi yang Bapak Ibu miliki. Artinya beberapa materi yang Bapak Ibu punya mungkin bisa dikombin dengan Kuiper. Karena tidak selalu semua Kuiper School secara dominan digunakan di sekolah ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga masih menggunakan WhatsApp, mungkin atau menggunakan beberapa aplikasi lainnya. Kemudian ada juga materi pengayaan. Materi pengayaan maksudnya adalah di mana kami memiliki materi yang bisa digunakan untuk latihan, seperti materi tryout, itu bisa digunakan untuk siswanya. Dan ada ujian ulangan harian. Dan ulangan harian ini berbeda dengan penugasan. Kenapa? Karena ulangan harian ini siswa-siswinya hanya bisa mengerjakannya sekali, kemudian Bapak Ibu sudah bisa melihat hasilnya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah gambar platformnya Kuiper School. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada yang pernah buka atau mungkin pernah menggunakan Kuiper School. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu mengelola kelas, memberikan tugas, dan memonitor perkembangan siswa. Baik, untuk Kuiper School sendiri saat ini kita sudah memiliki akses yang namanya Kuiper School Premium. Dan mulai dari 2 minggu yang lalu, sejak Kemendikbud mengeluarkan surat bahwa seluruh siswa-siswi di Indonesia harus belajar dari rumah, dan Bapak Ibu mengemban tugas yang baru untuk memberikan tugas kepada siswa-siswinya dan mereka mengaksesnya mulai dari rumah. Kami dari Kuiper School sesuai dengan rekomendasi Kemendikbud memberikan layanan Kuiper Video secara gratis yang kami masukkan di dalam konten Kuiper School.
Jadi kalau tadi saya udah ngejelasin bahwa Kuiper video itu berbayar karena ada konten videonya, konten-konten ini sudah kami masukkan di Kuiper School dan dapat diakses secara gratis oleh Bapak Ibu Guru hingga bulan Mei tahun 2020. Nah, Kuiper School itu sekarang kita udah semakin banyak konten, jadi ada konten materi video dan ada juga soal-soal latihan. Selain itu kami juga punya 3 kurikulum 2006, 2013, dan 2013 revisi. Mengapa kami masih memasukkan 2006? Karena ada beberapa informasi sekolah yang ternyata masih menggunakan 2006. Ini saya pengalaman sendiri ya Bapak Ibu. Karena ada sekolah dan jadi oleh karena itu Kuiper School tetap memasukkan konten 2006 di dalamnya. Kemudian ada tambahan soal-soal latihan. Kami punya soal-soal latihan, kami punya bank soal. Bank soalnya itu udah mulai dari tahun 2010 sampai 2019. Kemudian soal UN terbaru. Kenapa kami masukkan soal UN? Karena informasi UN ini baru kita terima sekitar di bulan Februari kemarin bahwa UN itu ditiadakan, tetapi di dalam Kuiper School kami masih ada materi UN. Kiranya mungkin masih bisa digunakan sebagai soal-soal latihan untuk anak kelas 10 dan anak kelas 11. Kemudian ada prediksi UN. Prediksi UN ini sebenarnya udah kita lengkapin Bapak Ibu dari awal tahun kemarin. Jadi awal tahun itu sebenarnya kita udah ada prediksi UN. Dan ada juga UN tryout. Nah, untuk yang terbaru dari kami yaitu konten premium Kuiper video. Materinya antara lain yaitu materi reguler mulai dari kelas 9 sampai kelas 12. Kemudian ada paket intensif UN, SMP dan SMA, dan video animasi Super Teacher. Jadi kalau video animasi Super Teacher ini adalah produknya kami di mana yang mengajar adalah selebritas di Indonesia. Dan mereka mengajar bagaimana adik-adik ini bisa menjawab soal dengan cara yang menarik, dengan cara cepat dan tepat. Oke. Di Kuiper School sendiri, kita terdapat video pelatihan guru dan bagaimana cara menerapkan sistem pembelajaran high order thinking skills. Jadi kalau di soal-soal latihannya Kuiper, Bapak Ibu, kita udah masukin sekitar 20% soal-soal HOTS. Ini terjadi pada saat pada saat tryout kemarin. Itu soal-soal yang kita beberapa siswa menganggap soalnya cukup sulit. Kenapa? Karena kita benar-benar memasukkan soal-soal yang kami anggap akan menjadi soal-soal latihan mereka pada saat UN. Nah, soal high order thinking skill ini sekitar 20%. Dan di Kuiper School, Bapak Ibu bisa melihat video pelatihannya yang dilakukan oleh Ibu Ice. Nah, ini ada di Kuiper School juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki video sendiri nih untuk bagaimana menerapkan sistem pembelajaran HOTS-nya. Oke, apa sih benefit sekolah menggunakan Kuiper School? Yang pertama, efisiensi waktu guru. Tadi udah kita bahas, kita berharap Bapak Ibu punya waktu yang lebih banyak dalam di lingkungan keluarga. Bapak Ibu bisa mengefisiensi waktunya juga dalam mengirim tugas, melihat laporan, dan keaktifan siswa. Kemudian yang kedua adalah peningkatan keterampilan serta kreativitas guru. Kenapa? Karena di Kuiper School sendiri, Bapak Ibu itu tidak hanya bisa melihat materi dari kami, tapi Bapak Ibu juga bisa membuat soal sendiri. Nah, khususnya untuk soal-soal yang non-UN. Karena mungkin Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit bahwa materi yang terdapat di Kuiper School ini adalah materi ujian nasional, yaitu materi mapel wajib, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian IPA, dan IPS. Tapi jangan khawatir, kita ada peningkatan keterampilan dengan cara membuat soal sendiri. Kemudian, bank soal dalam bentuk digital. Nah, ini juga salah satu keunggulan pembelajaran lewat digital ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang tadinya soal-soal latihan, yang latihan UN atau SBMPTN yang mungkin 200-500 halaman, kisi-kisinya itu sudah ada dalam Kuiper. Dan anak-anak tidak perlu membeli bukunya karena mereka udah bisa belajar secara digital. Yang keempat, membiasakan siswa untuk menjawab soal melalui sistem online. Mungkin sejak 2-3 tahun yang lalu,
ujian nasional berbasis komputer udah diterapkan di seluruh Indonesia. Dan saya yakin dan percaya di sekolah Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang mulai dari beberapa tahun yang lalu atau mungkin baru dimulai. Dan yang kelima adalah membiasakan siswa sedari awal untuk siap menghadapi metode asesmen terkomputerisasi. Nah, ini terbukti dari zaman sekarang. Bapak Ibu sudah memberikan soal sudah melalui asesmen terkomputerisasi. Mereka mengerjakan dalam bentuk digital, Bapak Ibu juga laporannya dalam bentuk digital. Nah, itu mungkin sedikit overview mengenai Kuiper School. Kemudian saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Kuiper School, yaitu panduan mulai dari Bapak Ibu mendaftar sebagai guru, kemudian mengirim tugas, membuat kelas, mohon maaf, mengirim tugas dan melihat laporan. Nah, ini overview-nya sebenarnya saya lakukan secara singkat aja ya Bapak Ibu, karena ini overview saja, tapi jangan khawatir, di akhir dari diskusi kita malam ini, konferensi kita malam ini, saya akan memberikan panduan pembelajaran Kuiper School ini dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk PDF, yang Bapak Ibu bisa baca, dan dalam bentuk video. Jadi mungkin selain recording kita malam ini, saya bisa dari kami juga Kuiper akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam bentuk video. Ini ada sedikit video tentang Kuiper School, mohon disimak Bapak Ibu. Siswa datang ke sekolah diiringi doa dari orang untuk mendapatkan pendidikan. Sudah kewajiban bagi guru untuk memanfaatkan berbagai macam media hingga jelas itulah saya bertemu dengan media pendidikan online gratis bertujuan untuk berdayakan guru dan siswa. Siswa dan guru dapat memanfaatkan materi dan soal dari berbagai macam pelajaran dan disusun sesuai dengan sana. Ini guru dapat berperan sebagai fasilitator sekaligus belajar. Ada banyak tantangan yang guru semua di sekitar administrasi hingga pekerjaan siswa. Kuiper School hadir untuk membantu Anda mengelola dan mengatur. Jadi tidak perlu lagi Kuiper School dari membantu potensi bakat mereka. Kuiper School memadu dalamnya. Ini cara kerjanya. Guru membuat. Halo Ibu Popi. Ibu Popi, suaranya, suara videonya nggak jelas. Iya, Bu Indah. Ya, suara videonya nggak jelas. Saya tidak perlu ratusan. Saya pun segera mendapatkan nilai. Ya, oke. Udah jelas? Oh, sebentar. Analisis topik-topik yang dirasa sulit oleh siswa, sehingga mudah bagi saya untuk menemukan materi yang harus. Sejak awal dikenalkan dengan Kuiper School oleh rekan guru di sekolah, saya langsung semangat mengaplikasikannya di kelas saya. Saat itu kebetulan juga sedang ada kompetisi yang diadakan Kuiper School. Ternyata meskipun libur sekolah, siswa tetap semangat mengerjakan soal. Kuiper School memang menjadi layanan edukasi online yang inovatif dan memotivasi guru-guru di sekolah kami untuk lebih kreatif dalam memfasilitasi siswa belajar. Hasilnya, siswa benar-benar ketagihan belajar. Mengerjakan tugas dan PR di Kuiper School jadi lebih menyenangkan. Poin yang didapat setiap menjawab soal juga menjadi motivasiku dan teman-teman kelas. Sekarang, yang pulku ada sekitar 200 ribu poin. 3 minggu sekali, kelas saya mengadakan kompetisi Kuiper School Ancak. Saya tidak pernah ketinggalan, karena untuk menambah wawasan dan pokoknya seperti berchatting dia, tapi dapat. Saya menggunakan Kuiper School sebagai media pembelajaran, mengerjakan PR, atau saat mau ujian. Karena kurikulumnya sudah sesuai dengan kurikulum Indonesia, saya juga jadi bisa mengerjakan tugas dimanapun dan kapanpun. Karena di untuk info, apapun tambah. Kalau tidak punya juga, bisa tinggal ke warnet.
Layanan online gratis ini memberikan wajah baru pada dunia pendidikan Indonesia. Apalagi pengenalan teknologi digital terhadap remaja saat ini seharusnya berada dalam pantauan orang tua dan guru. Kuiper School telah menjadi alat penunjang pembelajaran yang efektif. Semoga dengan layanan Kuiper School, seluruh siswa di penjuru Indonesia dapat Besar di seluruh dunia. Bergabunglah sekarang dan mulai tingkatkan hasil belajar. Bapak Ibu, apa bisa saya lanjut atau suara saya kurang jelas? Mohon maaf. Silakan lanjut Bu Popi. Ya, halo Ibu Popi, silakan lanjut. Oke, nanti kalau videonya bisa saya share sebentar ya, Bapak Ibu ya. Iya, boleh. Ya. Kedengaran Ibu Indah? Ya, kedengaran Bu. Lanjut. Baik. Oke, baik, malam ini kita coba kita mulai pelatihan Kuiper School. Ini secara overview saja Bapak Ibu, tapi udah bisa diikutin kalau Bapak Ibu sementara menggunakan laptop atau menggunakan handphonenya. Langkah pertama dalam dapat mengakses Kuiper School adalah Bapak Ibu harus membuka web browser dan mendaftar sebagai guru di school.kuiper.com. Nah, sebagai informasi bahwa penggunaan Kuiper School ini hanya berbasis web browser. Boleh menggunakan Firefox, boleh menggunakan Chrome, Mozilla, atau apapun yang berbasis web browser. Meskipun arahan dari kami bahwa untuk mengakses Kuiper School lebih cepat, dapat mengaksesnya melalui Google Chrome. Jadi kalau untuk Kuiper School ini tidak menggunakan aplikasi atau tidak memiliki aplikasi Bapak Ibu. Soalnya saya menemukan beberapa, pas konferensi yang terakhir, itu ada beberapa guru yang ternyata mencoba untuk menggunakan aplikasi Kuiper dan mencoba untuk mengakses Kuiper School. Jadi sekali lagi, silakan buka web browser dengan mengetik school.kuiper.com. Tampilannya akan seperti ini. Langkah yang nomor 1. Nah, di langkah nomor 1 ini ada 2 portal. Jadi ada portal guru dan portal siswa. Silakan Bapak Ibu mengklik portal guru. Kemudian tampilannya akan pindah ini tampilan nomor 2. Oke, jadi tampilannya udah berbeda dan di situ ada 2 tombol. Ada tombol masuk atau bergabung. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Kuiper School atau sudah memiliki akun dan terdaftar sebagai guru, silakan klik masuk dengan memasukkan email yang pernah Bapak Ibu daftar pada saat membuat akun. Atau jika belum pernah membuat akun sama sekali, silahkan klik bergabung. Nah, kemudian saya lanjutkan ketika Bapak Ibu masuk bergabung ya, Bapak Ibu mohon maaf, bukan masuk tapi bergabung. Ketika bergabung, tampilannya akan sama di tampilan kolom nomor 3A, di mana Bapak Ibu harus mengisi biodatanya secara lengkap. Halo, Bu Popi. Halo, Ibu Popi, mohon maaf lost audio kayaknya. Maaf, yang artinya Bapak Ibu mengisi semua identitas Bapak Ibu di kolom tersebut. Mulai dari mulai dari nama depan, nama belakang, kemudian ya, halo. Halo, Bu, ya, halo, suara Ibu saya Popi. hilang ya tadi ya? Ya, suara Ibu Popi udah jelas sekarang. Silahkan lanjut, Bu. Baik, kalau gitu saya lanjut. Tadi sampai di sini ya Ibu ya, pembuatan akun ya. Iya. Sampai. Baik.
Oke, baik, saya mulai Bapak Ibu, saya ulang. Jadi untuk dapat mengakses Kuiper video, Bapak Ibu harus mendaftarkan diri sebagai guru di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus membuka web browser dan mengetik school.kuiper.com. Sebagai informasi, untuk mengakses Kuiper School ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan web browser, baik itu Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau web browser lainnya. Karena Kuiper School ini tidak memiliki aplikasi. Jadi mungkin saya ulang kembali bahwa hanya bisa diakses menggunakan web browser. Kemudian Bapak Ibu ketik school.kuiper.com dan tampilannya akan sama di tampilan nomor 1. Seperti ini. Di sini akan ada 2 portal, yaitu portal guru dan portal siswa. Silahkan pilih portal guru. Ketika dipilih portal guru, tampilannya akan sama, tampilannya akan pindah menjadi tampilan di nomor 2. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah membuat akun di Kuiper School atau sudah terdaftar sebagai guru, silahkan pilih masuk. Namun jika Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali masuk ke Kuiper School dan membuat akun, silahkan pilih bergabung. Untuk Bapak Ibu yang klik masuk, itu akan lebih mudah karena tinggal memasukkan email aja dan passwordnya. Sedangkan kalau untuk memilih bergabung, maka tampilannya akan pindah ke kolom 3A. Nah, di kolom 3A ini, Bapak Ibu silakan masukkan data pribadi Bapak Ibu ke semua kolom yang sudah kami sediakan. Mulai dari nama depan, nama belakang, kemudian ada email, dan ada kata sandi serta nomor telepon. Mohon untuk diingat, untuk kata sandi ini harus berupa kombinasi huruf dan angka. Kalau saya sarankan sih, ini kata sandi yang paling mudah Bapak Ibu ingat. Mungkin bisa disamakan dengan kata sandi emailnya. Setelah diisi, udah selesai, silahkan pilih submit atau lanjut, maka dia akan pindah ke tampilan 3B. Nah, di tampilan 3B ini, Bapak Ibu bisa pilih gunakan Facebook, itu juga boleh. Namun kalau mau lebih datanya lebih komplit, silahkan tidak menggunakan Facebook ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pada saat sudah diisi, akan pindah ke nomor 4, mana Bapak Ibu harus mengisi informasi mengenai sekolahnya, seperti provinsinya di mana, kotanya apa, dan nama sekolahnya. Bapak Ibu tinggal ketik aja nih kalau untuk nama sekolah, misalnya SMAN 4 Kendari. Nah, itu Bapak Ibu tinggal SMAN 4 Kendari, setelah itu klik lanjut, dan akan dikonfirmasikan apakah sudah benar data pribadinya Bapak Ibu di kolom di nomor 5. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu, mohon maaf suara saya. Ya, jelas suaranya Bu. Baik, saya lanjut. Nah, kalau sudah Bapak Ibu masuk nih, udah mendaftar sebagai guru, tugasnya Kuiper adalah memverifikasi Bapak Ibu menjadi guru di sekolah tersebut. Jika belum diverifikasi, maka tidak akan ada kolom untuk membuat kelas. Hal ini kami batasi, kenapa? Karena banyak juga siswa-siswi yang ingin mendaftar sebagai guru. Nah, kebetulan kan malam ini kita juga ada siswa-siswi ya. Jadi saya sampaikan adik-adik, kalau mau pakai Kuiper School-nya tolong daftar sebagai siswa saja. Tidak mendaftar sebagai guru. Nah, di sini Bapak Ibu dari sekolah masing-masing, jika belum memiliki admin dari sekolahnya, silakan informasikan ke kami, dan kami akan membuat mengubah status atau wewenang Bapak Ibu itu menjadi admin. Tujuannya apa? Bapak Ibu bisa memverifikasi sendiri guru-guru yang ada di sekolahnya. Nah, ini mungkin sedikit agak bingung nih. Admin siapa? Terus gurunya siapa? Nah, mungkin saya sampaikan lebih informasikan kembali bahwa untuk sementara di beberapa sekolah itu adminnya adalah hanya tim dari Kuiper. Bukan di sini hanya ada saya, Ibu Fitria, Ibu Zulfa, atau beberapa rekan saya. Nah, kalau ternyata di sekolah Bapak Ibu ini nggak ada admin, apa-apa Bapak Ibu tinggal info ke kami, Bapak Ibu Popi, saya sekolahnya mau dijadiin admin, supaya saya bisa verifikasi teman-teman saya yang nantinya jadi guru.
Seperti itu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan kalau ada yang kurang paham. Kemudian setelah Bapak Ibu nih udah terdaftar jadi guru dari tim Kuiper sebagai admin utama, sudah memverifikasi jadi guru atau sebagai admin sekolah, Bapak Ibu langkah kedua adalah membuat kelas. Sebagai informasi, kelas yang Bapak Ibu miliki ini harus jumlahnya sama dengan yang Bapak Ibu ajar di sekolah. Jadi tidak ada yang berbeda. Misalnya, Bapak Ibu ngajar di kelas 10 bahasa Inggris, 10 AB, kelas 11 AB bahasa Inggris. Nah, artinya kan ada 4 kelas nih Bapak Ibu. Di Kuiper Bapak Ibu juga harus punya 4 kelas virtual. Kita sebutnya kelas virtual. Seperti itu. Jadi tidak akan ada yang siswanya sama dalam kelas tersebut. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah buat kelas, tinggal Bapak Ibu memberi nama nih. Memberi nama untuk kelasnya. Misalnya kelas 10 IPA 1 bahasa Inggris. Nah, itu tinggal buat nama aja. Dan nanti pilih simpan. Setelah simpan, ini nomor 3 ini kalau udah tersimpan ya. Dan kemudian di nomor 4 ini akan ada daftar kelasnya Bapak Ibu yang sudah dibuat. Jadi kalau Bapak Ibu sempat bikin kelas barunya ini ada 3 atau 4, ini akan muncul semua. Seperti yang ada di lingkaran merah pada nomor 4, ini adalah kelasnya Bapak Ibu. Yang warna biru di sampingnya apa? Warna biru ini menandakan bahwa ini adalah kelas Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat bersamaan dengan teman-teman guru yang lain, oh kelas yang lain itu belum bergabung, nah itu diabaikan aja, itu kelasnya orang. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing sama kelasnya orang, cukup fokus sama kelas yang berwarna biru. Seperti itu. Langkah ketiga setelah Bapak Ibu memiliki kelas adalah pemberian tugas. Nah, pada pemberian tugas, Bapak Ibu tinggal pilih kurikulum dan tugas, ini seperti kursor saya, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian pilih topik yang akan dikirimkan tugas kepada siswa. Jika Bapak Ibu sudah memilih topik, dicentang dan diklik, akan terlihat di sebelah kanan topiknya, materinya, dan soalnya. Ini secara ringkas saja, Bapak Ibu tinggal bisa dipraktekkan langsung nanti. Nah, kemudian pada saat sudah memiliki tugas, tinggal dikirim. Pada saat sudah dikirim tugas, akan muncul tampilan di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini akan menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus memilih kelas yang akan dikirimkan tugas. Kan tidak semua nih, soal misalnya bahasa Inggris tentang vocabulary, saya kirimkan kepada 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Biasanya kan materinya mungkin ada yang lebih, kita mau apa ya, ada yang lebih maju sedikit, atau mungkin soalnya akan berbeda. Nah, itu Bapak Ibu tinggal pilih aja kelas yang mana yang mau dikirimkan. Setelah itu, pilih tipe soal. Ini kalau di tampilan saya nggak jelas ya Bapak Ibu, tapi nanti ada videonya dan panduannya itu lebih jelas. Tipe tugas kita ada 3, atau tipe soal, mohon maaf. Yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah ujian, dan yang ketiga adalah soal dan ulasan. Perbedaannya ini cukup jelas. Kalau tugas, siswa-siswi mengerjakan tugas sampai selesai, dan bisa mereka ulang, bisa diulang kembali ketika jawabannya ada yang salah. Kalau ujian, mereka hanya bisa mengerjakan 1 kali, tidak bisa diulang. Soal ulasan, mereka bisa mengerjakan tugas dan bisa melihat pembahasan langsung. Nah, ini udah tipe soalnya, Bapak Ibu bisa coba-coba nih, yang mana yang paling cocok diberikan kepada siswa. Kemudian setelah pilih tipe soal, ada durasi. Nah, durasi ini adalah durasi hari Bapak Ibu ya. Durasi hari artinya pengerjaan tugasnya ini saya mau ngasihnya nanti minggu depan. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih tanggalnya. Dan mohon dan saya informasikan kembali, untuk saat ini kami belum memprovide durasi timer, dan tolong doakan saja dalam waktu dekat kami bisa provide timer biar Bapak Ibu penggunaan Kuiper School-nya lebih efektif. Seperti itu. Kemudian setelah memilih durasi, Bapak Ibu tinggal memasukkan nama kelas. Sudah mengirim tugas, nama kelasnya sudah ada, tinggal dipilih dan hasilnya akan nomor 5.
Dari sini tugasnya Bapak Ibu sudah terkirim sebenarnya. Udah selesai tugasnya Bapak Ibu. Nah, tugasnya Bapak Ibu selanjutnya adalah memantau proses belajar siswa. Terus Mbak Popi, pertanyaannya mungkin ada kayak gini ya. Di perjalanan saya menjelaskan Bapak Ibu, kalau saya ngirim tugas, siswanya lihatnya di mana? Terus bagaimana mereka bisa dapat informasi bahwa ini tugas yang saya kasih? Nah, saya kembali sedikit. Saya mundur sedikit aja. Kode kelas ini, yang warna merah, ini yang akan Bapak Ibu share ke siswanya. Jadi ini bisa mengidentifikasi bahwa ini kelas 10. Ya, ini yang akan di-share ke siswanya. Nah, ini bisa jadi diskusi kita sebentar pada saat ini sudah selesai. Saya lanjut ke langkah pemantauan proses belajar dulu. Nah, untuk memantau siswanya ketika mereka udah masuk ke kelasnya Bapak Ibu tinggal memilih daftar kelas yang dikirimkan tugas, kemudian klik detail proses. Nah, ini udah kelihatan nih detail prosesnya. Berapa siswa yang sudah mengerjakan, yang warna biru itu sementara mengerjakan, dan yang warna pink ini sama. Yang warna pink ini sama sekali belum mengerjakan. Di sini Bapak Ibu udah bisa unduh laporannya. Laporannya kita ada dalam bentuk Excel dan bisa Bapak Ibu modifikasi. Langkah keempat, pantau proses belajar siswa. Di samping Bapak Ibu bisa memantaunya dalam bentuk kelas, Bapak Ibu bisa mengklik statistik di nomor 1 untuk menganalisanya, dan akan terlihat nama siswanya secara langsung. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pemantauan belajar siswa, tugas-tugas yang diberikan oleh guru lain. Artinya Bapak Ibu misalnya ini wali kelas, kelas 10, Bapak Ibu pengen lihat nih, anak-anak wali saya, misalnya A, B, C, D, E, Bapak Ibu itu bisa ngelihat, oh selama ini dia ngerjain tugas matematika, nilainya segini. Ya, ini bisa menjadi rekomendasi buat Bapak Ibu untuk memberikan nilai. Ini laporannya akan ada di nomor 3 dan di nomor 4. Nah, ini mungkin sedikit overview Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan ini mungkin udah familiar. Tapi untuk Bapak Ibu yang sama sekali belum menggunakan, mungkin akan sedikit bingung tanpa praktek. Jadi mungkin yang paling baik adalah mungkin setelah konferensi ini berakhir, Bapak Ibu merasa wah, ini Kuiper bisa digunakan nih buat ngirim tugas atau ngirim ujian. Nah, itu Bapak Ibu bisa coba sendiri. Demikian dari overview dari presentasi saya malam ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Indah. Terima kasih Ibu Indah, silahkan. Ya, terima kasih Bu Popi. Mungkin ke Ibu Wasri ya. Silahkan Bu Wasri. Baik Bu Popi, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Saya kira itu sudah cukup. Memang masih banyak hal-hal yang perlu kita eksplorasi lagi mengenai Kuiper School ini. Nah, selanjutnya untuk kita akan membuka sesi tanya jawab kepada guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Dan yang akan memandu jalannya sesi tanya jawab ini masih jauh dibandingkan dengan apa yang ada sama saya. Silakan Ibu Indah. Iya, terima kasih Ibu Wasri. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab mungkin saya akan berbagi dengan Ibu Wasri ya. Ibu Wasri mungkin bisa mengontrol di room chat buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau bisa, apa bisa Ibu Wasri? Ya. Bisa. Oh iya, oke. Kalau begitu silahkan saya lihat dulu di partisipan ya. Atau ke room chat saja dulu. 3 pertanyaan dari room chat. Kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada narasumber setelah pertanyaan di room chat terjawab 3 orang dulu. Silahkan Bu Wasri. Pertanyaan pertama, ada beberapa pertanyaan yang mirip dari beberapa guru yang jenjang sekolah dasar. Mereka bertanya, apakah Kuiper School ini tidak menyediakan fasilitas untuk menyediakan konten untuk sekolah dasar?
Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Popi? Halo, Bu Popi? Ibu atas pertanyaannya. Nah, untuk saat ini memang Halo? Halo Ibu, kedengaran suara saya? Ya, kedengeran. Silakan lanjut. Halo? Iya, Baik, langsung saya jawab kedengeran, Bu. pertanyaannya. Silakan lanjut. Baik, untuk materi atau konten yang terdapat di Kuiper School adalah untuk saat ini kami hanya menyediakan materi untuk SMP dan SMA. Jadi kalau untuk materi untuk SD memang belum kami miliki. Namun jangan khawatir buat Bapak Ibu guru. Jadi memang kalau untuk konten saat sedia Bapak dalam dia juga sudah dapat kami provide, sudah dapat kami miliki. Namun untuk saat ini memang materi hanya SMP dan SMA. Kalau untuk SD Bapak Ibu bisa tetap gunakan Kuiper School, tetapi membuat soal sendiri. Artinya soal-soalnya itu dari Bapak Ibu diupload ke Kuiper School. Halo, suara Ibu Popi tenggelam nih. Dan itu bisa tetap dijadikan tugas kepada siswa-siswinya seperti itu. Oh iya, baik. Jadi inti kesimpulan dari pertanyaan. Halo, Ibu Indah. Ya. Ya, suaranya Wasri tenggelam lagi juga nih. Oh iya, Ibu Indah silakan diambil alih dulu. Oh ya, oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikut dulu ya. Buat yang raise hand, mohon kesabarannya. Kita kesempatan dulu ke room chat. Pertanyaan kedua, apa ada kekurangan dari Kuiper School ini? Ini dari Ibu Hesti di Labolo. Silakan Bu Popi dijawab dulu. Baik, Ibu Indah, suara saya kedengaran, maaf. Ya, kedengeran, jelas Bu. Silakan. Baik. Nah, untuk kekurangan dari Kuiper School yang saat ini adalah kami belum menggunakan timer, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa sekolah yang request, kita udah terima banyak masukan dari sekolah, dari Bapak Ibu tentang penggunaan timernya. Jadi mereka berharap bahwa ada timer yang bisa digunakan, misalnya durasi 2 jam atau 3 jam pengerjaan tugas. Nah, saat ini memang belum kami miliki. Tolong dibantu juga karena kami juga sudah merequest ini kepada IT kami di Jakarta. Mudah-mudahan juga dalam waktu dekat di Kuiper School ini kita udah bisa memfasilitasi penggunaan timer atau waktu di mana Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya itu dengan durasinya bukan cuma dengan hari tapi juga dengan jam, seperti itu. Iya, oke. Terima kasih, kita lanjut Bu karena banyak pertanyaan ya. Ini bagaimana cara setting pada kata kunci jawaban esai yang selalu terbaca salah oleh siswa. Padahal jawaban siswa itu sudah sesuai dengan kata kunci. Khususnya jawaban yang memiliki lebih dari 2 jawaban. Ya, silakan Bu Popi. Baik, Ibu Indah, saya langsung jawab. Nah, ya silakan Bu, silakan. Iya, baik. Nah, untuk di Kuiper School ini sebenarnya kami tidak memiliki pertanyaan esai. Yang kami miliki adalah semua pertanyaan pilihan tunggal atau pilihan ganda. Jadi mungkin kalau untuk esai tidak kami miliki, tapi memang kami di Create itu ada namanya seperti memasukkan tulisan. Dan ini hanya untuk digunakan soal-soal yang sensitif. Seperti misalnya bahasa Latin, tulisan Latin, atau mungkin dengan rumus kimia seperti H2O. Jadi ini memang harus totally sama, Ibu. Jadi saya tidak menyarankan kalau Bapak Ibu pakai Create atau pembuatan soal sendiri itu menggunakan seperti ini. Nanti saya coba tampilkan. Jadi kami tidak menyarankan untuk menggunakan yang memasukkan nama seperti esai. Kenapa? Karena semuanya harus sama. Huruf besarnya, huruf kecil, itu harus sensitif dan harus sama. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau mencari nanti pakai pembuat soal sendiri dan menggunakan Create, itu saran saya adalah tidak hanya pilihan ganda.
Jadi kalau untuk seperti esai itu sebenarnya tidak tersedia di Kuiper. Begitu Ibu Indah. Iya, terima kasih Bu. Jelas ya pertanyaan dari Ibu tadi ya. Kemudian, bentar. Penanya berikutnya. Saya lagi lihat di room chat. Untuk tingkat sekolah dasar tidak ada ya Bu? Tidak ada Ibu. Materinya belum tersedia. Sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian ada yang menyampaikan ini Ibu Kamria, katanya di sekolahnya itu belum ada admin. Gimana tuh Bu? Nah, ini untuk beberapa sekolah yang belum ada admin, kan Ibu Kamria pasti bingung nih. Saya mau jadi guru nggak ada yang. Beberapa sekolah yang belum jadi admin, malah Ibu nanti mungkin di akhir diskusi kita saya akan memberikan nomor telepon saya dan nomor telepon rekan saya. Silakan Ibu hubungi. Jika Ibu wilayahnya ada di daerah Sulawesi, mohon maaf, itu akan saya request untuk jadi admin besok di sekolahnya Ibu. Jadi Ibu nih yang request ini akan jadi admin di sekolahnya sendiri. Nah, jadi admin di sekolah itu bisa verifikasi guru. Silakan menghubungi saya atau rekan saya nanti setelah diskusi kita berakhir untuk dijadikan admin sekolahnya, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Bu Popi. Jadi Ibu Kamria, karena di sekolahnya belum ada admin, nanti bisa menghubungi Ibu Popi. Nomornya nanti di-share di room chat atau di grup sekalian. Nanti mungkin Ibu Popi kita bisa masukkan Ibu Popi di grup Sultra Cerdas ya. Barangkali ada teman-teman yang sekolahnya juga mungkin belum memiliki admin Kuiper, tapi mereka ingin memanfaatkan platform Kuiper ini untuk pembelajaran. Jadi mungkin nanti bisa diarahkan ya Bu Popi. Boleh banget. Iya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum memiliki admin ya, nanti bisa menghubungi Ibu Popi, bisa menjadi admin mungkin di sekolahnya, biar akun Kuiper ini bisa bermanfaat buat semua. Satu pertanyaan lagi untuk di room chat, sebentar kembali lagi setelah ini ya. Saya akan menuju ke yang raise hand. Ini satu pertanyaan dulu. Saya mencoba membuat akun Kuiper dalam mengisi data diri, tapi tidak dapat lanjut. Mohon pencerahannya, Bu Popi, silahkan. Baik, Ibu Indah. Kita langsung praktek aja nih, biar langsung Bapak Ibu juga lihat. Nah, kalau untuk masuk di Kuiper, saya masuk di web browser di Chrome, seperti ini. Kemudian saya ketik school.kuiper.com. school.kuiper.com. Kemudian silakan Bapak Ibu memilih portal guru. Sama ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, silakan pilih bergabung. Dan tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau tampilan ini, Bapak Ibu harus memasukkan data dirinya Bapak Ibu secara lengkap. Sapaannya ini wajib, saya Ibu. Nama depannya wajib, nama belakangnya juga wajib. Kenapa? Karena ini memang harus diisi. Kalau Bapak Ibu namanya hanya satu suku kata, silakan memasukkan titelnya. Mungkin bisa MPD, SPD, boleh. Kemudian masukkan email yang aktif. Masukkan kata sandi. Kata sandi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa harus berupa huruf dan angka. Misalnya saya masukkan Kuiper 123. Di bawahnya juga harus sama Bapak Ibu. Misalnya saya salah tulis nih. Ini nggak akan bisa ngeklik. Nah, meskipun ini sama, nomor telepon saya nggak isi, ini juga nggak bisa ngeklik. Nah, kalau udah benar semuanya, pasti kolomnya akan terbuka. Seperti itu. Jadi dipastikan ini semuanya diisi. Seperti itu, Ibu Indah. Iya, oke. Saya kira jelas ya buat Ibu Prihatin ya. Iya. Selanjutnya saya ke
yang raise hand dulu ya, dikasih kesempatan dulu yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya. Ada Bapak Anto Kadri. Selamat malam Bapak Anto. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Silakan Pak, langsung ke narasumber. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, Ibu. Ya, jadi yang pertama saya agak kebingungan ini untuk memberikan tugas. Jadi saya mencari di sini kurikulum, kemudian menentukan topik, kemudian saya masuk ke tab tugas. Saya tidak menemukan kelas di sana. Mungkin bisa ditunjuk seperti apa ini. Misalnya kalau kita ingin memberikan tugas. Kemudian yang kedua, Mbak, mungkin biasanya kan kita memberi tugas anak-anak biasanya merekam ya, atau mengambil gambar atau mendokumentasikan sebuah peristiwa kan. Apakah tugas tersebut bisa dimasukkan ke sini oleh anak-anak melalui akun mereka begitu sebagai jawaban atau untuk tagihan gitu bagi tugas siswa seperti itu? Iya, jelas ya pertanyaannya Bu Popi dari Pak Anto. Pertanyaannya ada dua. Pertama, bagaimana membuat kelas, karena begitu dia masuk dia tugas ada membuat tugas membuat tugas iya ya. Oh iya, membuat tugas ya. Kemudian apa ya Pak yang kedua tadi ya? Kalau misalnya tugasnya itu adalah dokumentasi video atau gambar, apakah siswa bisa memberikan feedback balik begitu? Iya. Oke, saya kira jelas ya Bu Popi ya. Baik Ibu. Iya, silahkan Bu, lanjut. Bapak, Pak Anto, mohon maaf, dari sekolah mana Bapak? Dari SMA Negeri 1 Tangget Tada, Sulawesi Tenggara. Oke. Baik. Langsung saya jawab ya Bapak Anto. Bapak Anto sekarang sudah masuk di akunnya? Iya, sudah masuk. Seperti tampilannya. Apakah Betul. Bapak Anto juga sudah terdaftar sebagai guru di sini? Baru saja. Bikin akun ya? Ya, baru saja, baru. Kalau Bapak Anto belum bikin akun, artinya Bapak Anto di tampilannya hanya ada beranda, hanya ada kurikulum, dan hanya ada statistik, benar? Sekarang sudah ada, jadi daftar kelas dan siswa. Maaf, suaranya terputus Bapak. Bapak sudah punya daftar kelas dan sudah ada akun? Ya sudah, karena saya baru buat ini, jadi tampilan di beranda saya ini ada beranda, kurikulum, tugas, statistik, daftar kelas dan siswa. Oke, baik. Artinya Bapak sudah terverifikasi menjadi guru di sekolah tersebut. Nah, kalau untuk Bapak mengirim tugas, itu Bapak nanti masuknya di daftar kelas. Terus Bapak harus membuat kelas terlebih dahulu. Buat kelas baru. Oke, sudah. Iya. Nah, ketika Bapak sudah membuat kelas baru, nah silahkan pilih kelasnya, kemudian masukkan nama kelasnya. Misalnya saya bahas 11 IPA 1 ya Bapak ya, maaf. Saya misalnya saya ngajar di IPA 1, kemudian saya pilih bahasa Inggris. Ini saya tinggal simpan. Oke. Ini nanti setelah muncul akan terlihat di tampilannya Bapak itu kelas 1 setelah bergabung, benar? Iya. Nah, setelah bergabung, betul. Nah, kalau Bapak Anto mengajar di 5 kelas di sekolahnya Bapak, jadi Bapak harus membuat kelas baru sampai 5 kelas. Siap, oke. Ya, itu mungkin nanti bisa Bapak lanjutkan ya. Iya. Nah, Pak, yang Bapak tanyakan adalah bagaimana membuat tugas atau mengirim tugas. Mengirimkan tugas bagi anak-anak di kelas yang katakanlah satu kelas ini. Betul. Tadi kan udah saya sampaikan overview-nya Bapak ya. Jadi kalau untuk mengirim tugas Bapak itu masuk ke kurikulum tugas. Jadi udah punya kelas. Oke. Masuk ke kurikulum tugas dan Bapak tinggal memilih topik di sini. Topik di sini. Nah, di sini ada, karena kami materinya memang dari SMP, jadi kami ada materi mulai dari SMP kurikulum 2006, 2013. Kemudian ada materi SMA. Nah, yang terbaru yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita punya Kuiper School Premium dan Kuiper Video. Nah, ini yang tadinya berbayar, ini udah kami masukkan di Kuiper School dan dapat diakses sampai bulan Mei. Nah, ini silakan pilih materinya. Saya contoh ya Bapak ya. Saya pilih materi. Di sini Bapak pilih materi. Nah, ini banyak banget di persiapan ujian nasional. Saya pilih salah satunya aja. Materi, kemudian saya pilih kurikulum, misalnya kelas 11.
11 bahasa Inggris misalnya. Saya nyari nih, Oke. kelas 11 bahasa Inggris. Kebetulan saya ngajar bahasa Inggris, Bu. Baik. Ini saya pilih, kemudian saya tinggal pilih topiknya. Ini kan topik yang di atas, Pak. Kelas 11 kurikulum Oke. 2006 bahasa Inggris. Oh, Saya pilih oke, expression oke. topik. Di bawahnya ada bab. Oke. Nah, bab ini yang saya centang. Oh, oke. Kelihatan sebelah kanan. Ini materi. Nah, dan ini adalah Oh, iya. soal. Ketika sudah turun paling bawah, scroll paling bawah, itu akan ada buat tugas dengan topik terpilih. Nah, ini tampilannya udah berubah, Bapak. Tinggal pilih kelas mana. Iya. Seperti itu, kelas mana, pilih tipe tugas, pilih durasi. Misalnya atur sendiri, saya mau kasih durasinya besok nih, hari Jumat. Nah, saya terapkan tugas 1. Kirim tugas. Bapak udah selesai kirim tugas. Oh, ya, oke. Sip, sip. Nanti Baik. Bapak nanti tinggal kirim ini nih ke siswanya. Kan tadi Bapak ngirim tugas, misalnya saya ngirimnya ke anak IPA 1. Nah, Ya. ini kode kelas akan saya share ke siswanya. Oke, 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 oke. Nah, Makasih. cukup jelas Bapak ya. Ya. Nanti tenang aja, saya akan ngasih video panduannya kok. Mulai dari killing ini yang saya Sip, praktekkan sip. barusan. Ada video buat siswa. Siap. Dan Makasih, ada Bu. buat soal sendiri. Mohon maaf, ini ada pertanyaan keduanya Bapak. Ya, kalau misalnya Kedua, anak-anak bagaimana? Ya, pertanyaan kedua tadi Bu Popi, kalau siswa itu mau mengupload hasil kerjanya dalam bentuk dokumen, video, atau ya, gambar. betul, betul. Baik. Kalau untuk siswa ini sebenarnya fasilitasnya yang mereka dapatkan adalah mereka mendapatkan konten yang dikirim oleh guru. Jadi siswa ini tugasnya adalah melihat materi yang Bapak kirim dari sini tadi dan mengerjakan soal. Jadi kalau mereka mau mengupload video sebenarnya nggak bisa Bapak. Mungkin mereka tinggal screenshot aja nih, kirim ke Bapak via WhatsApp bahwa ini Bapak saya sementara mengerjakan. Oke, sip. Jadi kalau siswanya fasilitas yang mereka dapatkan seperti itu, konten dan soal-soal latihan. Seperti itu, Siap, Bapak. siap. Terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, jelas ya. Makasih penjelasannya, Bu. Makasih banyak. Iya, terima kasih ya Bapak Anto. Nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di grup ya. Siap. Jadi kalau sudah join di grup Sultra Cerdas, alhamdulillah Ibu Popi juga sudah masuk di grup Sultra Cerdas. Jadi Bapak Ibu ada hal-hal mungkin yang belum terlalu jelas di event meeting kita malam hari ini, nanti kita bisa diskusi kembali. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Ibu Sarmila ya, dari tadi ini raise hand. Bapak Anto, tolong raise hand-nya diklik ulang ya, biar nggak capek Oh, angkat iya, tangannya. iya, iya. Ya, terima kasih Bapak Anto. Mohon maaf saya Iya, mute iya. ya. Selanjutnya Ibu Sarmila Latif. Selamat malam Ibu Sarmila. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu, langsung pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Twitter juga ini, aplikasi ini juga baru saya tahu, dan saya mencoba mempraktekannya. Jadi saya tahunya itu, saya belajarnya itu melalui YouTube. Oh, luar biasa, Ibu. YouTube, alhamdulillah sudah karena memang baru, saya memakai dua ini, kayak HP satu saya sebagai guru dan laptop sebagai siswa, seperti itu, dengan akun yang berbeda. Nah, terus yang jadi kendala itu, saya belum masih bingung untuk menjadi adminnya itu, kan harus ada admin di situ. Nah, terus yang kedua itu Bu, saya bermasalahnya kan pas di saat dicari tentang sekolah apa, posisi apa namanya, sekolahnya kita dicari di situ pencarian sekolah, ternyata sekolah saya tidak ada. Nah, pas saya masukkan nomor MPSN-nya, ternyata sudah karena sebelumnya juga saya bikin akun itu, saya pakai karena tidak ada nama sekolah saya SMP 22, saya pakai MPSN sekolah SMP 22, tapi saya ikuti sekolah yang sudah tercantum di situ, misalkan SMP Negeri 20.
Ya, setelah itu saya membuat, artinya saya masukkan sekolah saya sendiri SMP 22, tetapi NPSN-nya itu saya kasih masuk, ternyata tidak bisa. Katanya sudah terpakai. Nah, saya mentaktisinya dengan menambahkan yang saya ganti nomornya 1. Akhirnya bisa. Maksud saya, bagaimana caranya supaya bisa menormalkan kembali NPSN sama dengan NPSN-nya sekolah saya begitu. Oh iya, oke. Pertanyaannya cukup panjang ya penjelasannya. Jadi intinya Ibu Sarmila ini membuat NPSN sendiri karena NPSN untuk sekolahnya itu ternyata udah ada yang gunakan, tetapi itu bukan atas nama sekolahnya ya. Ya, sesendiri yang gunakan. Ya, jadi selama ini Ibu Sarmila itu join di Kuiper untuk nebeng di sekolah lain dulu. Kemudian juga mencoba masuk sebagai siswa. Ya. Begitu ya Bu Sarmila ya. Ya, jadi minta solusinya ke Ibu Popi bagaimana untuk dia bisa kembali menggunakan NPSN sekolahnya. Silahkan Bu Popi. Halo Bu Popi, bisa monitor? Halo Bu Popi. Iya. Ya. Halo Bu Indah, kedengaran suara saya Ibu? Ya, kedengaran Bu, silahkan. Iya, halo Bu Indah. Iya, halo. Iya, kedengaran Bu Popi, kedengaran jelas. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Maaf tadi dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sarmila Latif dari SMP 22 Kendari. Halo Bu Popi. Maaf tadi dengan Ibu siapa yang bertanya? Maaf Ibu. Ibu Sarmila Latif dari SMP Negeri 22 Kendari. SMPN 22. Iya, kedengaran Ibu Indah, kedengaran. SMPN 22 ya, Bu Sarmila ya. Iya, SMP 22. Ya. SMPN 22 Kendari. Oke, siap. Oke, baik. Baik. Langsung saya jawab Ibu Indah ya. Ya, silahkan Bu. Halo. Ya, silahkan Bu Popi, silahkan lanjut. Siap. Jadi, iya Ibu, baik. Kalau untuk pertanyaan pertama, langsung saya jawab. Ibu, baik, bagaimana Ibu Sarmila ini bisa menjadi admin sekolahnya? Benar ya Bu ya? Nah, Ibu Sarmila, mohon maaf, kalau untuk menjadi admin, Ibu Sarmila juga harus kami verifikasi menjadi admin di sekolah tersebut. Nah, untuk saat ini yang bisa memverifikasi Ibu Sarmila menjadi admin adalah tim Kuiper. Artinya mungkin saya dan rekan-rekan saya yang saat ini hadir itu harus merequest Ibu Sarmila untuk menjadi admin terlebih dahulu. Jadi nanti mohon diinfo Ibu Sarmila bisa langsung WhatsApp ke saya. Nanti saya bantu proses Ibu untuk menjadi admin. Mungkin saya bantu besok, prosesnya besok ya Ibu ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, sekolah tidak ada NPSN-nya ya, nomor pokok sekolah nasional, benar ya Ibu ya? Nah, misalnya nih, Ibu ada di Sulawesi, saya cari. Tenggara. Kota apa, mohon maaf, di Sulawesi Tenggara, SMPN 22 Kota Kendari, SMP Negeri 22 Kendari, Bu. Oke, siap. Kendari. SMPN 22. Nah, ini enggak ada ya Bu ya. Jadi Ibu mungkin menambahkan langsung di sini. Mungkin seperti ini, kecamatan dan alamat. Nah, kalau untuk mengeditnya ini mungkin saya akan bantu request ke bagian IT-nya kami untuk merequest sekolah Ibu agar masuk di database-nya kami. Jadi memang untuk saat ini belum masuk di database dari Kuiper. Mungkin ada beberapa opsi. Yang pertama mungkin nama Ibu ada pernah mengganti nama sebelumnya atau mungkin ada nama yang lama. Yang kedua adalah SMPN 22 ini belum pernah dikunjungi oleh tim Kuiper. Jadi memang belum pernah kami masukkan di database kami.
Tapi jangan khawatir Ibu. Jadi Ibu Sarmila silahkan WhatsApp ke saya. Ya, tadi nomor handphone saya sudah saya share. Nanti saya share kembali. Ibu Sarmila bisa saya minta tolong di share nama, kemudian alamat emailnya Ibu, kemudian nama sekolah dan alamatnya. Nanti saya bantu untuk verifikasi besok. Yes, ya. Makasih. Seperti itu Ibu Sarmila, apakah sudah cukup jelas? Oke, insyaallah. Baik, terima kasih Ibu. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya itu belum memiliki akun Kuiper ya, nanti silakan bisa menghubungi Ibu Popi, Ibu Fitri ya, atau Ibu Sulfa. Atau nanti bisa di grup, kita nanti bisa ada, mungkin Ibu Popi bisa nanti share apa form atau apa, supaya Bapak Ibu yang belum memiliki akun Kuiper di sekolahnya mungkin bisa juga difasilitasi itu. Selanjutnya saya kembali ke room chat dulu ya. Bagaimana Ibu Wasri? Siap, saya dengar dari tadi. Ya, silahkan. Ya, pertanyaan dari Ibu Indrawati. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk soal masih ada yang keliru. Ini saran untuk Kuiper. Dan tidak sesuai dengan pembahasan jawabannya. Mungkin bisa diperbaiki. Yang kedua, selama promo ini, apakah siswa tidak bisa mendownload videonya? Terus pertanyaannya yang ketiga, kalau bisa dibuatkan rekapan hasil rata-rata nilai pekerjaan tugas siswa jika ada yang mengerjakan tugas perbaikan minimal 3 kali. Silakan ditanggapi Ibu Popi. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Indrawati. Mohon maaf, saya boleh tanya dulu Ibu Indrawati yang bertanya ini dari sekolah mana Ibu? Halo? Ibu ini Oh, ini begini Bu. Oh, dari ini bertanya dari di room chat ya. Oh, jadi, baik. Ya, jadi dia tidak mengaktifkan mikrofon, tapi mungkin Ibu yang bertanya bisa nuliskan di room chat kembali dari sekolah mana ya? Boleh. Nanti mungkin bisa beliau tuliskan di room chat. Baik, saya langsung jawab aja Ibu Indah. Nah, kalau untuk soal ada yang keliru atau mungkin tidak sesuai, terima kasih banyak untuk masukannya Ibu. Mungkin ada beberapa yang miss dari hal tersebut, tapi boleh diinfokan ke kami, mungkin bisa di screenshot, itu akan kami sampaikan langsung ke tim konten, dan tim konten yang akan memverifikasinya. Jadi dari timnya Kuiper itu ada namanya tim konten, tim ini yang memprovide konten-konten tersebut. Jadi kalau memang ada yang keliru, mohon diinfo, di screenshot soalnya apa dan topiknya apa, biar bisa jadi masukan ke kami untuk diperbaiki ke depannya. Terima kasih banyak. Nah, untuk kedua, apakah siswa tidak dapat mendownload? Nah, kalau maaf, untuk siswa tidak dapat benar-benar. Jadi kalau untuk video ini siswa memang tidak dapat mendownloadnya Bapak Ibu. Jadi mereka hanya bisa melihat video ini karena ini adalah video berupa materi yang dikirimkan oleh Bapak Ibu. Jadi mereka harus menonton terlebih dahulu videonya, kemudian baru bisa mengerjakan soal. Kemudian ada pertanyaan ketiga, laporan. Ini saya langsung buka aja. Bagaimana bisa mendownload laporan? Jadi kalau mendownload laporan itu Bapak Ibu tinggal masuk ke daftar kelas. Kemudian saya coba cari ya Bapak Ibu ya, sekolah yang menggunakan Kuiper biar kita bisa coba lihat bagaimana kalau mendownload hasil tugasnya siswa. Sekolah saya aja. Sekolahnya sekolah mana Ibu Indah? SMA Kartika. SMA Kartika 22 Kendari. Saya cari SMA Kartika. Tunggu dulu, ini lagi kerja umum. Banyak juga nih soal-soalnya terdaftar di sini. Ada nggak sekolahku terdaftar? SMAS Kartika Kap 2 Kendari, bener ya Bu Indah ya? Coba saya cek. Oh enggak, itu yang lama kayaknya. Sekarang SMA Kartika 22 Kendari. SMA Kartika XX2 Kendari.
Oh, baik. Saya coba cek yang ini dulu, Bu. Siapa tahu memang di ininya belum diganti. Kayaknya itu yang 2016 atau 2017 deh yang KAF 72 itu. Dia emang harus kami ubah nih, karena biasanya kan ada perubahan nama sekolah ya, Bu ya? Perubahan nama sekolah. Betul. Saya harus dulu jaringannya dulu. Ini coba Mas, ada nggak ya? Belum, harus isin. Iya bener, ini yang lama nih. Saya coba cari yang baru aja. Iya, kalau yang baru SMA Kartika XX gitu. XX ini yang lama kayaknya tahun 2016. Sekarang sudah tidak yang pakai lagi kayaknya ini. Oh, Ibu SMA 3 Poso. Ibu Indrawati. SMA Kartika 22 gitu. XX datar 2. Ya nggak apa-apa, nanti kami coba revisi kembali untuk nama sekolahnya Ibu Indah. Apa-apa nanti saya di info aja biar saya juga bisa request ke pusat untuk perubahan. Tapi akun Twitter saya aktif loh Bu Popi. Saya udah menggunakannya ke siswa minggu ini. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti saya tinggal minta request aja biar dijadikan admin sekolahnya Ibu. Mungkin sekarang Ibu belum lihat saya nih jadi admin di sekolahnya. Apa-apa nanti saya tinggal request aja jadi sama IT-nya. Oke, silakan dilanjutkan Bu Popi. Oke, baik. Ini kita sambil nunggu. Jadi sebenarnya untuk reportnya sendiri, Bapak Ibu itu udah bisa melihat secara detail ya. Bapak Ibu bisa mengunduh hasil pembelajarannya siswa. Ini saya coba masuk di salah satu sekolah, mudah-mudahan ya dari SMA Negeri 3 Poso. Coba masuk langsung ke akun. Tunggu sebentar Ibu, nggak apa-apa saya di sini dulu. Kebetulan ini ada yang udah ngerjain. Jadi ini ada misalnya sekolahnya Ibu ya. Misalnya sekolah Ibu Indrawati. Jadi Ibu Indrawati tinggal melihat secara detail seperti ini. Jadi masuk ke daftar kelas, kemudian masuk kelas yang Ibu punya. Nanti dari daftar kelas tersebut secara detail Ibu bisa melihat dan mendownload laporannya secara Excel. Jadi laporannya itu nanti dalam bentuk Excel. Tunggu dulu sebentar. Seperti ini. Kalau ini udah expired artinya soalnya udah harus selesai kemarin. Ini tanggal 4 dan 3. Nah, ini akan laporannya tinggal diunduh di sini Bapak Ibu. Diunduh hasil. Download. Dicetak juga boleh, langsung masuk ke print. Nah, ini kalau tampilan soalnya dalam bentuk download dia Excel, nanti dia seperti ini. Seperti ini. Jadi SMA 9 misalnya ini siswanya. Akan terlihat nilainya langsung, mulai dari nilai rata-ratanya berapa, nilai tertingginya berapa, jumlah jawaban yang benarnya berapa, materinya apa. Nah, kalau untuk pertanyaan Ibu, gimana sih kalau bisa ngelihat mereka mengerjakan sampai dicoba 3 kali? Nah, itu Bapak Ibu harus mengklik nama siswanya lagi. Memang untuk materi, untuk nilai yang terekam di Kuiper adalah nilai percobaan mereka yang pertama. Jadi kalau siswanya itu mencoba berkali-kali, itu sebenarnya bisa terlihat, tapi tidak dalam bentuk rekapan nilai. Tapi Bapak Ibu harus mengklik nama siswanya masing-masing. Jadi misalnya Muhammad Wildanun Arkan, saya tadi sudah mengklik namanya, tampilannya nanti dia sendiri nih persiswanya. Jadi Bapak Ibu misalnya yang ada wali kelas, atau guru bisa ngelihat si anaknya ini kalau ngerjain tugas seperti apa. Jadi ini bisa dianalisa seperti itu. Ini kita tunggu sebentar untuk jaringannya. Ini jaringan saya agak naik turun ini dari tadi pagi.
Jadi tadi kalau saya buka kembali nih soalnya, nah Muhammad Wildanun Arkan nilai rata-rata 75, nilai rata-rata nilai tertinggi, kemudian jumlah jawaban yang benar, mapelnya apa, topik yang dikirimkan apa. Jadi ini bisa terlihat. Mudah-mudahan udah bisa yang tadi. Nah, ini udah kelihatan Bapak Ibu. Nah, misalnya dia ngerjain nih. Dia ngerjain, ini kelihatan berapa kali dia ngulang. Jadi dia ada ngulang 2 kali untuk topik yang ini. Nilai pertamanya dia 80, nilai keduanya 90. Jadi memang ini tidak terrekap langsung di Excel-nya sampai berapa kali dia coba, tapi itu akan terlihat dia ngerjain di menit keberapa. Jadi begitu si anaknya ini tadi ngerjain soal nomor 78, dia langsung mencoba untuk memperbaiki soal dia, memperbaiki jawaban dia yang salah. Jadi kalau mau melihat berapa kali percobaan, memang harus mengklik namanya. Jadi secara individu Bapak Ibu, seperti itu. Seperti itu Ibu Indah. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Ibu Asri? Saya ke ini ya, yang raise hand lagi dulu ya. Halo. Aja. Ya, kita kasih kesempatan dulu yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Popi malam hari ini. Ada Bapak Muhammad Yusuf. Halo, Bapak Yusuf. Halo, Bapak Yusuf bisa monitor suara saya? Ya, Bapak Yusuf masih membisu ya. Kita pindah dulu ke ini, nggak tahu Ibu atau Bapak ya, dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2. Halo, selamat malam Bapak. Bu. Ya, selamat malam Pak. Iya, selamat malam Bu. Ya, dari mana Pak? Atas nama siapa? Zendro Bu, dari Min 2 Seluma. Min 2? Seluma. Oh iya. Provinsi apa ya Pak? Iya Bu. Provinsinya Pak? Provinsi Bengkulu. Bengkulu, dari Bengkulu ya. Silakan Pak, pertanyaannya langsung ke Ibu. Oh iya. Tadi sudah ada yang jawab, jadi sudah ada yang menanyakan. Tadi kan kebetulan kami ini kan jenjang MI dan SD. Iya. Yang saya mau tanyakan tadi kan sudah dijawab tadi untuk masalah penggunaan untuk SD dan MI, apakah sudah ada apa belum? Ternyata tadi sudah dijawab untuk saat ini belum, katanya. Itulah sudah. Iya, berarti pertanyaannya Bapak sudah terjawab ya tadi ya, sudah diwakili oleh Bapak Ibu hebat lain ya. Mohon raise hand-nya diturunkan ya Pak, supaya memberi kesempatan kepada sahabat Sutra Cerdas lainnya untuk bertanya. Karena kalau masih raise hand, saya pikir Bapak masih mau menanyakan sesuatu. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Gusti ya, Bapak Gusti Putu Semadi dari Bali. Halo, selamat malam Bapak Gusti. Selamat malam Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Mungkin dalam pertemuan membahas Kuiper yang lalu juga sempat saya menanyakan. Sekolah saya belum punya akun Kuiper. Sehingga saya bingung. Kemungkinan agak sulit, kayaknya akun Kuiper ini kan milik sekolah ya. Kayaknya agak sulit kami menerapkan ini karena teman-teman belum ada yang berniat menjalankan kegiatan belajar online. Baru saya yang menerapkan kegiatan pembelajaran online, walaupun saya sudah laksanakan dari sebelum status corona ini. Saya sudah menerapkan dari kurang lebih setahun yang lalu. Menerapkan pembelajaran online, baik ulangan maupun penyampaian materi ajar. Namun teman-teman yang lain rasanya belum
belum ada niat menerapkan pembelajaran online ini, sehingga tidak ada yang gimana ya minatnya untuk mempelajari dan lain sebagainya. Sehingga itu mungkin yang menyebabkan sekolah kami belum punya akun Kuiper. Nah, mohon bagaimana caranya supaya ketika saya menambahkan kelas biar bisa gitu, biar mencari sekolah itu biar bisa. Saya ketika tadi bisa masuk, tapi mencari sekolah saya tidak bisa. Itu saja. Terima kasih. Ya, inti pertanyaannya Pak Gusti ini sekolahnya belum memiliki akun Kuiper ya. Ya, silakan. Baik, Bapak Gusti dari Bali jauh banget, jauh juga selain Bapak dari yang Bengkulu tadi. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Untuk sekolah Bapak belum punya akun Kuiper yang Bapak anggap karena sekolahnya belum terdaftar mungkin di Kuiper Bapak ya. Nah, seperti yang udah saya jelaskan, Bapak silahkan menghubungi, mungkin dalam hal ini saya bantu, silahkan masukkan nama sekolah, jadi nama Bapak, email, dan sekolahnya. Nanti dari tim Kuiper akan memasukkan sekolahnya Bapak di dalam database Kuiper School. Jadi ketika Bapak mungkin insya Allah dalam waktu dekat mungkin besok ya Bapak udah bisa terdaftar di sekolahnya, udah masuk di database-nya Kuiper, Bapak udah bisa buat akun tuh di Kuiper School sekaligus sudah jadi admin. Nah, jadi kalau untuk sekolah Bapak mungkin belum terdaftar masuk di database-nya kami, seperti itu mungkin salah satunya adalah mungkin dari teman-teman dari tim Kuipernya mungkin belum pernah mengunjungi sekolahnya. Tapi jangan khawatir, Bapak tinggal request aja ke saya, mungkin malam ini dibantu oleh saya. Nanti saya request besok ya Bapak ya. Ya, di tim terima kasih. kami, developnya kami, silakan masukkan nama sekolah, alamatnya, nama Bapak dan alamat emailnya Bapak. Nanti bisa WhatsApp ke saya. Nanti kalau ada siap Bapak. Jadi nanti kalau Bapak di kemudian hari mungkin ada pertanyaan tentang Kuiper School, terus mungkin ada pertanyaan tentang apapun, sebenarnya kami punya branch. Kita ada branch yang paling dekat dengan lokasi sekolah Bapak. Mungkin dalam hal ini mungkin di branch Surabaya mungkin, atau daerah Malang yang memang selama ini mengunjungi sekolah di Bali. Jadi jangan khawatir, Bapak silahkan informasikan ke saya. Seperti itu. Dan Bapak sebelumnya saya terima kasih banyak karena Bapak juga udah menggunakan pembelajaran online ya, mungkin sebelumnya menggunakan aplikasi yang lain atau platform yang lain. Nah, ini juga terjadi sebenarnya di beberapa sekolah. Tapi dengan adanya motivasi dari Bapak mungkin memperlihatkan seperti ini loh pembelajaran online, semenyenangkan ini loh, efektif dan efisien begini loh kita ke siswanya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi sendiri buat guru-guru yang lainnya Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Terima kasih Bu Popi untuk tanggapannya. Terima kasih juga Pak Gusti buat pertanyaannya. Selanjutnya saya kembali ke room chat dulu. Masih ada banyak pertanyaan ini Bu Popi dari Ibu Melianti ya, meminta link materi ya. Jadi informasi ke Ibu Meli ya, Ibu Popi tadi sudah menyampaikan link materi akan di-share dalam bentuk PDF mungkin ya, tutorial juga dalam bentuk video. Nanti bisa di grup Sultra Cerdas atau di room chat nanti mungkin juga akan di-share. Jadi mohon kesabarannya ya buat Ibu Meli. Selanjutnya dari untuk tingkat sekolah tadi udah ya. Selanjutnya ini dari Ibu Reni Nur Hapsari. Ya oke. Silakan Bu Astri. Ya, ini Ibu Reni menanyakan biaya berapa kalau ikut program Kuiper? Ya, silakan Bu Popi, langsung dijawab aja. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk program Kuiper School ini kami memberikan secara gratis Bapak Ibu sebagai bentuk support kami, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami juga atas dukungan dari sekolah-sekolah selama ini. Jadi layanan untuk Kuiper ini dapat diakses secara gratis. Ini juga sesuai dari rekomendasi Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Jadi layanan platform Kuiper itu dapat Bapak Ibu gunakan gratis tanpa biaya sepeser pun. Silahkan digunakan. Bahkan sekarang kita juga udah kerjasama dengan Telkomsel. Jadi ada penggunaan kuota, tapi itu memang untuk aplikasi. Jadi itu memang ada aplikasi Kuiper, mereka bisa gunakan itu siswanya ya Bapak Ibu, dan mereka tidak
mengeluarkan biaya untuk menggunakan aplikasi Kuiper. Jadi silahkan dicek di Telkomsel, itu ada pembelian kuota 30 GB, mereka bisa akses, dan itu memang diperuntukkan untuk aplikasi Kuiper yang untuk siswa, aplikasi seperti itu. Tapi kalau untuk menggunakan Kuiper School, karena ini berbasis web, maka itu akan berbeda. Seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, pertanyaannya. Ya, oke. Selanjutnya dari Bapak Putu Sudarma ya, di room chat menyampaikan Ibu Popi dan Bapak Ibu tim Kuiper yang terhormat. Bapak Putu Sudarma dari SMA 3 Poso ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kuiper karena selama ini kami guru dan anak-anak didik sangat terbantu belajar melalui Kuiper School. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, ditunggu testimoninya kalau gitu. Iya, benar banget. Terima kasih, Mbak. Ya, selanjutnya Ibu Lulu Trisnawati. Saya udah coba masuk di Kuiper, tapi tulisannya disuruh tanya admin. Gimana tuh? Tadi udah dijawab ya. Hanya di admin, Ibu Lulunya ini terkendalanya sampai di step mana nih dulu, Ibu? Kita harus tahu dulu nih. Ibu iya. Bisa terkendalanya juga pada saat pembuatan nggak bisa klik lanjut, atau mungkin nggak ada sekolahnya juga. Nah, itu harus diketahui dulu, Ibu. Nanti Ibu gimana? Di step yang ya, nanti Ibu Lulut untuk jawabannya mungkin nanti bisa raise hand ya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya kita lanjut dulu ya Bu Popi, masih banyak pertanyaan ini. Ini ada dari Ibu Aimarlina ya, nggak tahu dari sekolah mana nih. Assalamualaikum, terima kasih Bu Popi. Mohon agar Kuiper School ini lebih lengkap konten untuk mapel pendidikan agama Islam, seni budaya, atau mapel non-UN, IPA, dan IPS sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua guru baik mapel kelompok A maupun B. Bahkan disarankan untuk SD dan perguruan tinggi. SD sampai dengan perguruan tinggi ya. Mungkin mau ditanggapi Bu Popi, silahkan. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Memang untuk saat ini mapel yang kita siapkan di Kuiper adalah mapel UN ya, karena hingga bulan kemarin kan memang masih menggunakan UN yang nggak tahu sampai ke depannya seperti apa. Tapi memang untuk saat ini mapel yang tersedia adalah mapel UN. Terima kasih atas masukannya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangannya kami ke depannya. Namun untuk saat ini Bapak Ibu jangan khawatir, untuk Bapak Ibu yang non UN ataupun yang SD sampai perguruan tinggi MK sekalipun itu bisa pakai Kikriat. Jadi memang bisa bikin soal sendiri. Bahkan beberapa guru-guru yang udah merasa kontennya Kuiper kurang menantang mungkin atau kurang banyak atau seperti apa, mereka udah melatih diri untuk membuat konten sendiri, membuat soal sendiri atau memasukkan konten sendiri. Jadi ini kan Bapak Ibu juga punya materi sendiri ya, punya konten soal-soal sendiri. Nah, itu udah bisa bikin sendiri, Ibu. Jadi, supaya lebih menantang, silahkan Bapak Ibu, kalau udah merasa kontennya Kuiper kayaknya kurang menantang atau mungkin kurang banyak, itu silahkan bikin konten sendiri. Jadi, itu bisa untuk SD, SMK, perguruan tinggi, itu bisa digunakan. Seperti itu, Ibu Indah. Oh, iya. Indah, pertanyaan. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Indrawati. Oh, udah tadi ya, Bu Asri ya. Dari Ibu Titik Hana, itu kayaknya pertanyaannya juga cukup penting itu, karena tadi sebelum sempat dibacakan. Iya, silakan mungkin bacakan Ibu Wasri, silakan mungkin. Kuiper School ini bukan aplikasi ya. Lalu bagaimana siswa bisa mengetahui ada info baru mengenai tugas atau pemberitahuan yang lain? Juga guru bisa mengetahui jika siswa sudah menyelesaikan tugasnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Langsung saya jawab ya, Bu ya. Ya, untuk Kuiper School memang bukan. Ya, siap. Jadi kalau untuk Kuiper School ini memang bukan aplikasi, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk guru memang base-nya kami adalah web browser. Kenapa? Karena dari sini aja web browser Bapak Ibu bisa ngelihat
banyak tombolnya atau banyak pilihan, dan kalau pakai aplikasi mungkin tidak sedetail ini ya Bapak Ibu. Namun untuk siswa, mereka bisa menggunakan aplikasi, jadi ini akan berbeda tampilannya. Kalau tampilannya Bapak Ibu mungkin kayak rumit banget nih, kelihatan seperti ini, kompleks. Kalau siswa itu mereka tidak seperti ini tampilannya. Tampilannya mereka justru sangat-sangat simpel dan sangat sederhana. Saya contoh dulu nih, saya coba buka. Kalau pakai aplikasi, mereka itu tampilannya cuman seperti ini. Jadi kalau ada tugas, mereka tinggal masukin aja di tugas. Nah, ini tampilannya siswa seperti ini. Nah, jadi siswa itu boleh pakai aplikasi. Dan mereka bisa, kalau pakai Telkomsel, kuota mereka bisa free 30 GB. Kalau mereka beli 0 rupiah kalau nggak salah di Telkomsel. Seperti itu. Nah, kalau untuk melihat keaktifannya, bagaimana siswanya bisa tahu nih, kalau saya ada tugas. Nah, di sini kembali lagi ke Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan ada kode kelas ini Bapak Ibu yang di sini. Daftar kelasnya Bapak Ibu, ini ada 7 digit, dan ini adalah digit-digit yang berupa huruf dan angka, dan ini adalah unik, jadi nggak mungkin sama. Nah, ini Bapak Ibu, sekali Bapak Ibu share ke siswanya, ini akan otomatis masuk sebagai tugas. Dan besok-besoknya, kalau Bapak Ibu sudah share, ngirim tugas ke kelas yang sama, ini akan masuk otomatis ke siswanya. Jadi Bapak Ibu mungkin, supaya komunikasi juga tetap lancar, Bapak Ibu juga mungkin baiknya mengirimkan informasi ke WhatsApp ke siswanya, atau mungkin kalau sudah bisa bertatap muka ya Bapak Ibu tinggal bilang, saya ada ngirim tugas PR, silahkan cek Kuipernya. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau cek, kembali lagi ke sini Bapak Ibu, lihat detailnya. Kembali lagi ke kelas terus detailnya. Seperti itu Ibu. Iya, oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita lanjut dulu ke yang raise hand ya. Kasihan ini dari tadi angkat tangan, mungkin kecapean. Bapak Gusti bisa mohon raise hand-nya diturunkan ya. Jadi bingung kenapa bisa jadi Selanjutnya satu. ada Bapak Vicky Hadis. Halo, selamat malam Bapak Vicky. Halo, Bapak Hadis. Iya, selamat malam Bapak. Ya, waalaikumsalam dari sekolah. Waalaikumsalam. Halo, di sekolah mana Bapak Vicky? Halo, Bapak Vicky bisa monitor suara saya, Pak? Halo, Bapak Vicky. Ya, bisa monitor suara, Pak? Namanya buka tentang kurikulum. Ya, halo, bagaimana Pak? Suaranya kecil sekali, Bapak. Halo, Bapak Vicky. Bapak Vicky, mohon maaf suaranya kecil sekali. Kalau bisa Bapak Vicky menuliskan pertanyaannya aja di room chat ya. Nanti dibacakan sama moderator pertanyaannya Pak, karena suaranya ini kecil sekali. Bisa dicoba. Halo. Halo. Ya, bagaimana, silakan Pak. Nah, bagaimana cara kita memasukkan materi lain tampilnya seperti yang ada di kurikulum? Oh ya, oke. Pertanyaannya singkat, jelas dan padat. Ya. Singkat, jelas pertanyaannya, bagaimana memasukkan materi di dalam Kuiper sehingga tampilannya itu seperti yang ada di kurikulum ini. Begitu ya, Pak? Iya. Silakan Ya. Bu Popi. Baik, terima kasih Bu Indah, terima kasih Bapak Vicky. Nah, sebenarnya kalau untuk masukin soal seperti yang udah saya sampaikan Bapak ya, di kami itu ada yang namanya key create atau pembuatan soal sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan Bapak Ibu bisa memasukkan materi dan soalnya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan buat guru karena, dan ini jadi menarik karena ini bisa kreasi guru-guru nih untuk memasukkan materinya sendiri.
Jadi tinggal ini secara mungkin agak cepat saya ngomongnya, tapi silakan nanti bisa dipraktekkan. Ada juga video panduannya. Jadi misalnya saya masukin bahasa Inggris, saya bikin di bidang studi saya sendiri, seperti itu. Ini bidang studinya. Kemudian ini kalau tambahan uraian singkat ya Bapak, kalau mau diisi silakan, tidak diisi pun tidak masalah. Nah, kalau unggah PDF ini adalah teksnya Bapak Ibu, tapi ini tidak akan di-share ke siswa, jadi sebagai koleksi aja. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal bikin modul, buat topik, misalnya pasif. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa buat soal sendiri di sini. Nah, tinggal diacak jawabannya, pilihannya, kemudian diacak soalnya, masukin soal. Bikin soal sendiri. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa kami juga sangat menyarankan untuk bikin soal sendiri, di samping mungkin kreativitas Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa masukin gambar, bisa masukkan video, dan bisa memasukkan audio. Nah, ini terkait juga dengan beberapa mapel non-UN yang memang selama ini menggunakan audio ya, seperti misalnya ayat suci Al-Quran, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan video, misalnya penjaskes itu kegiatan gerakan olahraga, itu bisa dimasukin di sini. Nah, apapun yang Bapak Ibu tulis di sini itu akan muncul di tayangan ini. Sebelah kanan ini tayangan langsungnya. Nah, bagaimana cara memasukkan soal bisa lebih mudah? Bapak Ibu tuh kita tuh biasa pakai snipping tool ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia bentuknya tinggal snipping tool. Misalnya saya snipping tool ini. Jadi saya tinggal copy aja, masukin di sini. Bisa. Ini harus copy sih. Dan bisa di sini. Soalnya saya nggak, soalnya saya nggak pakai snipping tool, jadi saya snipping tools dia bisa tinggal copy terus masukin ke sini, seperti itu Bapak. Jadi kalau untuk buat soal sendiri silakan menggunakan Create, seperti itu. Apakah ada tambahan pertanyaan lagi Bapak? Mohon maaf. Ya, bagaimana Pak Vicky? Halo Pak. Halo. Iya, kayaknya audionya Pak Vicky. Iya, bagaimana Pak Vicky? Ini seperti ini tampilannya Bapak, tinggal di copy, masukin di sini, tampilannya akan ada di sebelah kanan. Jadi kalau untuk lebih ini ya, untuk guru-guru yang tidak ada materinya di Kuiper, bikin soal sendiri silakan. Ini bisa ya, Mas. Selamat saya ya. Terkait Iya. ini kan apa namanya pembuatan. Halo. Iya. Bang Faki lost audio lagi kayaknya. Jadi intinya yang disampaikan Ibu Popi bahwa Bapak Ibu yang non-UN materinya itu bisa dimasukkan di dalam Kuiper dengan cara Q-Create ya. Q-Create, jadi Kuiper Create kayaknya dimasukin materinya, bisa masukin video juga, mungkin link YouTube ya yang dimasukkan ya Bu Popi ya. Betul, link YouTube, video Ibu. Kan kemudian gambar. Ini kami mohon. Ya, silakan Pak. Iya Bapak. Bagaimana cara kita membuat logo di atas file yang kita buat? Bagaimana? Maaf Bapak. Buat logo. Logo? Iya, kita yang ada di tes. Bu, gimana caranya? Kemudian ngatur waktunya gimana? Maaf, saya kurang paham pertanyaannya Bapak, maaf. Halo. Halo Bu Indah. Iya, silakan Pak. Ini pertanyaannya dari tadi kurang jelas. Nanti mungkin karena banyak penanya di room chat maupun yang raise hand, itu nanti mohon maaf Bapak, ini yang lagi suaranya kurang jelas penangkapan oleh materi baik maupun peserta. Mungkin Bapak bisa mengetik
pertanyaannya di room chat, Pak. Demikian, silakan lanjut Bu Indah di penanya berikutnya. Iya, terima kasih Pak. Jadi mohon maaf ya Bapak Vicky, bisa menuliskan saja pertanyaannya supaya langsung dijawab nanti sama Ibu Popi. Kita beri kesempatan kepada teman-teman lain untuk mengajukan pertanyaan. Satu lagi mungkin untuk yang raise hand sebelum kita pindah ke room chat. Ada Bapak Agung ya, Bapak Agung yang duluan tadi. Halo, selamat malam Bapak Agung. Selamat malam. Ya, Malam Bapak. Dari saya di Kendal, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan ada dua. Yang pertama tadi yang ditanyakan Pak Vicky yaitu mengenai materi serta soal yang telah tersusun sesuai dengan kurikulum. Nah, kiranya tahun ajaran ini kita menggunakan kelas 10, berikutnya tahun depan kita juga menggunakan kelas 10 yang sama. Apakah kita materinya itu bisa kita arsipkan yang tahun lalu, sedangkan tahun ini kita bisa materinya sama kita gunakan, cuma pesertanya itu berbeda. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, untuk pendaftaran admin Wiper di tiap sekolah, alangkah baiknya mungkin dibuatkan link pendaftaran seperti itu, atau seperti form. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Agung. Silakan Bu Popi, Bapak Agung dari Kendal. Baik Bapak Agung dari Kendal, luar biasa jauh juga ya, Jawa Tengah Bapak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, materi atau soal yang sesuai kurikulum, kemudian materinya sudah ada di tahun ajaran ini dan tahun ajaran berikutnya. Sebenarnya mungkin bukan materi yang Bapak maksud ya, kelas mungkin ya. Karena Bapak tadi menyinggung mengenai siswanya yang di dalam. Nah, benar sekali. Kalau untuk di Kuiper sebenarnya Bapak Ibu bisa mengarsip kelas. Jadi kalau untuk kelas di tahun ajaran ini, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan kelas tersebut. Silahkan diarsipkan kelas tersebut. Jadi tidak usah menggunakan kelas yang sama di tahun ajaran berikutnya. Cukup diarsipkan saja. Caranya adalah dengan masuk ke daftar kelas, kemudian Bapak pilih arsip. Ketika ini terarsip, kelasnya ini akan tidak nampak di layar ini. Artinya tidak akan muncul, kecuali kelas tersebut dikembalikan dari arsipnya. Jadi misalnya nih, saya coba kelas saya, admin Makassar, saya nggak berani mengarsipkan kelas guru lain, pengaturan, terus saya arsipkan. Arsip. Ketika saya sudah arsipkan, maka kelas ini akan tersimpan. Seperti itu. Nah, ini udah nggak ada nih kelas saya. Nah, ini tinggal satu. Jadi, Bapak Ibu silahkan membuat kelas yang baru aja, Bapak. Jadi tidak perlu menghapus lagi nama siswanya, itu nggak perlu. Dan materinya itu akan tetap ada di kurikulum dan tugas. Silahkan kirim ulang tugasnya. Jadi, Bapak Ibu tinggal mengarsipkan kelasnya aja. Nah, kalau mau lihat kelas yang udah diarsip, lihat aja kelas arsip. Siapa tahu besok-besok pengen lihat kelas, salah ngarsipin kelas misalnya. Nah, itu boleh. Jadi ini kelas yang udah diarsip nih. Ini kelas saya tadi. Yang sudah saya arsip. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung ya, Bapak arsipkan aja semua kelasnya. Kalau udah siswanya udah lulus, kita nggak perlu pakai lagi kelasnya, arsipkan aja. Bikin kelas baru. Biar lebih mudah. Soalnya siswanya juga akan berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk pendaftaran admin di sekolah, terima kasih atas masukannya Bapak, bagus banget. Jadi mungkin bisa ada link kira-kira untuk nama sekolah yang belum terdaftar di database-nya kami, boleh sama informasi yang kami butuhkan kayak namanya Bapak, email, mungkin bisa ditambahin nomor telepon, nama sekolah dan alamat sekolah. Seperti itu. Mungkin nanti linknya bisa saya share di grup aja seperti itu ya Bapak ya, Ibu Indah. Seperti itu bagaimana? Boleh. Ya boleh. Boleh, baik. Terima kasih. Lanjut Bu, untuk Halo. Untuk aktivitas yang telah diarsipkan itu apakah katakanlah suatu saat akan ada penilaian akreditasi seperti itu, apakah bisa dimunculkan kembali sehingga untuk aktivitas tahun ajaran lalu itu bisa kita tampilkan seperti itu?
Bisa Bapak. Jadi Bapak lihat monitor saya. Ini ya, kalau Iya. Bapak lihat di laptop atau di handphonenya Bapak, ini ada satu, saya kebetulan admin di SMA 9 Makassar. Nama kelas saya adalah Dewi X12 IPA 1. Ini kode kelasnya. Saya arsipkan karena ini nih. Lihat ke kelas aktif dulu, maaf. Saya kembali ke kelas yang aktif dulu. Jadi untuk kelas yang arsip itu bisa dikembalikan lagi, Bapak. Jadi ini misalnya kelas saya bahasa Inggris IPA 1 ET7R88 saya arsipkan. Siswanya bebas. Maaf, arsip. Pengaturan saya arsip. Terus tiba-tiba kata Bapak ada mau dikembalikan, mau lihat kembali. Bisa, Bapak tinggal lihat kelas arsip. Cari deh kelasnya. Ini kelas saya tadi kayaknya. Bahasa Inggris IPA 1 ET7LL8. Saya pengaturan, saya aktifkan. Udah, masuk lagi di kelas aktif. Seperti itu, Bapak. Jadi bisa diarsipkan dan bisa dikembalikan lagi. Cukup jelas, Bapak? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Agung ya dari Kendal. Selanjutnya menuju ke room chat. Silakan Ibu Astri. Masih banyak pertanyaan di room chat. Dibacakan nanti dijawab dengan singkat aja dan tepat. Silakan Bu Astri. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari yang pertama dari Pak Wahab. Pertanyaannya, bisakah kita mengcopy paste materi yang sudah ada di laptop ke Kuiper? Caranya bagaimana? Dan mengapa Kuiper kurang populer digunakan? Nah, kurang promo mungkin Bapak ini belum terlalu lama mendengar Kuiper. Selanjutnya pertanyaannya Bu bisa dijawab satu kali. Assalamualaikum. Ya, panel saja ini pertanyaannya Bu supaya dijawab satu kali karena saya rasa tidak terlalu banyak jawaban yang akan diberikan. Ini ada pertanyaan dari Vicky Hadis. Assalamualaikum, saya Saparman dari Lombok Barat. Bagaimana cara token dan buatkan cover mungkin ini maksudnya. Cover soal agar kelihatan seperti tes biasanya, Bu. Ya, silakan Bu Popi langsung dijawab. Maaf, pertanyaan yang kedua itu dari Bapak Vicky saya kurang jelasin. Halo? Pertanyaan dari Bapak Vicky tadi apa, Ibu? Bisakah bagaimana cara kita buat token dan buatkan cover? Cover ini mungkin maksudnya cover soal agar kelihatan seperti tes biasanya, Bu. Tes pada umumnya mungkin maksudnya. Seperti itu. Baik. Oke, langsung saya jawab ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk mengcopy soal sebenarnya tidak kami sediakan Bapak Ibu, jadi memang layanan ini bisa langsung digunakan tanpa mengcopy soal. Kalau Bapak Ibu mau melihat soalnya seperti ini, Bapak Ibu kalau mau mengcopy-nya artinya harus diblok satu-satu sih sebenarnya. Akan jadi PR. Kalau mau ngeblok misalnya ini saya pilih materi seperti ini. Kalau ada materinya ya. Yang seperti ini sebenarnya untuk langsung latihan soal. Soalnya saya coba cari yang ada materinya. Nah, kalau itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu copy langsung seperti kayak duplikat seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus kayak ngeblok gitu loh. Satu-satu. Nah, kayak gini harus kayak ngeblok. Nah, harus kayak gini Bapak Ibu. Jadi kami memang menyediakan layanan di mana Bapak Ibu langsung bisa gunakan. Tidak perlu mengcopy-copy lagi. Terus yang kedua, mengapa Kuiper kurang populer? Sebenarnya kita udah ada di Indonesia sejak tahun 2015 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk kurang populer sebenarnya mungkin Bapak Ibu baru dengar aja. Kenapa? Karena Kuiper ini udah pernah ada iklannya, kita udah, teman-teman juga udah ada jalan se-Indonesia. Jadi sebenarnya untuk kenapa kurang populer sebenarnya ini dari, kalau dibilang promosi juga kita udah pernah melakukan promosi dan sekarang yang kita lakukan adalah bukan untuk promosi lagi, maksudnya bukan untuk hanya sekedar promosi, tapi kita ingin benar-benar memberikan manfaat
langsung dengan cara kami datang ke sekolahnya Bapak Ibu. Nah, di situ mungkin kita juga dari teman-teman udah sering datang dan minta izin masuk ke kelasnya. Jadi promosinya kita memang sekarang yang kami lakukan adalah memang benar-benar langsung memberikan informasi, langsung datang ke kelasnya, ke siswanya, ke gurunya untuk langsung menginformasikan mengenai manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar iklan biasa lagi. Kemudian yang pertanyaan kedua, token. Saya kurang mengerti ya, token ini maksudnya apa ya Bapak Ibu ya? Token atau cover agar soalnya terlihat seperti pada umumnya. Jadi kalau untuk Kuiper sebenarnya layanan kita memang seperti ini, jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan token apapun. Kemudian untuk siswanya juga tampilannya memang udah udah seperti ini, jadi Bapak Ibu tinggal pakai aja. Jadi nggak perlu ada yang diubah-ubah covernya, tampilannya itu nggak perlu. Jadi tinggal kirim tugas, kerja soal. Seperti itu Ibu, Bapak. Terima kasih. Ya, silakan Bu Wasti selanjutnya. Halo, Ibu Wasti. Ini minta juga. Nah, dari pertanyaan lanjutan dari Pak Saparman ini, Vicky ini, minta juga dibuatkan kunci, Bu. Kunci jawaban mengunci. Kunci jawaban. Kalau kunci rumah saya nggak bisa ya Bapak ya. Nah, kalau untuk kunci jawaban, Bapak ini kalau di soalnya udah kelihatan loh jawabannya. Tunggu saya coba cari jaringan saya nih. Coba saya pilih dulu. Misalnya bank soal ya. Kita pilih bank soal. Nah, kalau yang Bapak Ibu kirim siswanya, soalnya itu semuanya sudah ada kunci jawabannya di sebelah kanan. Nah, yang warna hijau ini yang jawaban yang benar Bapak. Dan ini hanya Bapak yang bisa lihat. Kalau siswa kan, kalau mereka mau lihat ini dalam bentuk kunci jawaban, Bapak silahkan kirim ini dalam bentuk tugas atau soal dan ulasan. Akan terlihat ketika mereka menjawabnya salah. Langsung kelihatan, oh ternyata saya harus menjawab dengan benar yang ini. Tuh, itu udah ada kunci jawabannya. Seperti itu, Bapak. Demikian, Ibu. Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke yang raise hand dulu ya. Ini ada Ibu Kambria. Halo, Assalamualaikum Ibu Kambria. Halo, Ibu Kambria. Halo. Ibu Kambria, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Ibu Kambria. Halo. Ya, Ibu Kambria ini di layar monitor saya ada tanda-tanya. Mungkin tadi mengklik apa ya, sehingga suaranya itu nggak bisa didengar. Tapi di room chat itu meminta bahwa dari tadi raise hand nggak dikasih kesempatan. Nah, ini ada tanda tanya ini, berarti suaranya tidak bisa kami dengar ya. Mohon maaf Ibu Kambria, mungkin ada salah klik ya di layar monitornya gitu. Selanjutnya Bapak siapa lagi nih? Mitra Wijaya. Halo. Oh sama juga ya. Ini kok ada tanda tanya ini ya. Halo, Bapak Tony. Halo. Iya, Bapak Tony mau mengajukan pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Tony dari SMP 5, Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Ya, silakan Pak, lanjut. Kan untuk pengajuan admin itu kan ada link gitu ya. Berhubung saya kan belum gabung nih di grup ini, jadi gimana sih cara untuk pengajuan admin untuk Kuiper tadi?
Terus untuk materi-materi yang diberikan pada malam hari ini, materinya bisa di-share nggak dalam video atau PPT gitu. Jadi karena saya juga agak terlambat tadi masuk, jadi saya untuk belajar juga susah gitu. Ya, saya udah bikin kelas gitu tadi ya. Tapi untuk yang selanjutnya saya banyak tekan karena faktor sinyal, jadi nggak terlalu jelas gitu. Jadi mohon bantuannya, nanti untuk materinya bisa di-share dibagikan ke kami. Masih itu aja. Kan Bu Popi ditanggapi Baik, langsung. baik, terima kasih banyak Bapak atas permintaannya ya, request-nya. Nah, kalau untuk belum ada link, memang saya belum ngirim link di chat. Saya minta tolong Ibu Indah kalau misalnya bisa dibantu, boleh dibantu, mungkin ada guru atau ini yang lagi bisa membuat link atau seperti apa, nanti bisa tolong share ke saya, atau mungkin karena saya juga belum masuk di grupnya Sultra, entah mungkin sama dengan grup yang Sulteng ya, saya kurang paham apakah ada grup tersendiri, karena saya memang belum masuk di grup tersebut juga. Jadi mungkin kalau Ibu Popi udah kami masukkan di grup Sultra Cerdas. Jadi Sultra Cerdas ada 6 grup ya. Dan salah satu grup Sultra Cerdas kayaknya Bu Popi tadi udah di-invite masuk itu. Belum saya terima ini, Bu. Oh iya, nanti saya cek kembali. Silakan. Baik, ini kalau untuk filenya sebenarnya seperti yang udah saya sampaikan, bahwa untuk panduannya itu kita ada bentuk dalam PPT. Ini saya coba langsung share ya. Mudah-mudahan dia bisa langsung terima. Jadi filenya tuh ada 4, 1 PPT, 3 dalam bentuk video. Jadi ini saya coba nih panduan Paper School. Mudah-mudahan bisa langsung diterima. Ini saya coba kirim. Nah, ini saya coba sharing. Kalau seperti ini bisa langsung diterima ya Ibu Indah ya. Kalau saya sharing seperti ini. Ini saya lagi sharing manualnya dalam bentuk PDF. Soalnya kalau dari grup sendiri, untuk videonya sebenarnya dia memorinya ada yang boleh saya ini sementara connecting Bapak, sementara loading mengirim file. Ini saya kalau seperti ini filenya apakah terlihat? Apakah ini langsung bisa dieksekusi atau bagaimana Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini tadi saya ada sharing file. Sudah nih, aku pindah lain apa? Gua tidur itu jam 10 nih. Nanti kalau ini saya sharing ke, atau mungkin Bapak Ibu yang memang, iya benar. Di-upload aja nanti linknya, semua jadikan satu folder, terus linknya nanti di-share ke Sultra Cerdas gitu aja. Oke, boleh banget. Jadi nanti saya tinggal kirim ininya ya Bapak. Tinggal, atau kalau Ibu Indah ada link bisa share ke saya, nanti saya langsung kirim ke situ. Jadi ada 4 ya, 1 PDF, 3-nya ini dalam bentuk video, yaitu Iya. Oke, kami share linknya nanti di grup ya Bu Popi. Kami juga langsung ke panelis. Mohon bantuannya panitia yang ada di panelis ya. Bisa copy link mungkin untuk Ibu Popi, Ibu Sulfa dan Ibu Fitria join. Biar nanti kalau ada pertanyaan seputar Paper School itu bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Popi dan kawan-kawan nantinya. Ya, selanjutnya ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22:10 saat ini ya. Masih ada pertanyaan Ibu Asri, bisa mungkin dibacakan dan dijawab dengan singkat aja oleh Ibu Popi. Kayaknya pertanyaannya sudah tidak ada, tadi juga sudah diuraikan secara jelas, masih seputaran pertanyaan yang sama. Dan kalau kita mau waktu juga yang membatasi. Baik. Iya, ini ada pertanyaan satu, kalau untuk SMK belum ada juga ya Bu Popi ya? Iya, kalau untuk SMK memang materi yang bisa diakses mungkin baru materi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika ya yang secara umum. Tapi kalau untuk penjurusan itu saat ini belum tersedia. Jadi kalau untuk materi yang ada memang belum materi SMK. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan Paper School,
silahkan menggunakan Key Create dengan membuat soal sendiri. Seperti itu. Iya. Oh iya, oke. Selanjutnya mungkin Ibu Hartati dulu, Hartati Arif ini SMK Negeri 1 Palopo juga belum ada akun Kuiper, otomatis admin juga tidak ada. Ya nanti Ibu Hartati bisa menghubungi Ibu Popi ya, bergabung aja di grup Sultra Cerdas, nanti bisa langsung wapri atau WA ke grup, ditujukan ke Ibu Popi, nanti Ibu Popi akan menanggapi. Demikian ya Bu Popi ya. Untuk Ya benar, yang saya ingin tulis memiliki kembali nomor handphone saya, silakan dihubungi Bapak Ibu yang mungkin tidak tergabung dalam Ultra Cerdas, bisa langsung japri ke saya. Nanti saya bantu untuk ininya, verifikasi admin ya di sekolah. Oh iya, oke, terima kasih Ibu Popi ya. Selanjutnya, ya kami akan memasukkan Bapak Fikih Hadis, mohon bantuannya Bapak Ibu Panitia Sultra Cerdas yang admin ya, Ibu Asri nanti dan teman-teman Bapak Syahrani untuk mengkopikan link grup Sultra Cerdas, kemudian di-share di sini banyak Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk bisa nanti berkomunikasi dengan Ibu Popi di grup. Ya selanjutnya di room chat udah habis pertanyaan ini. Saya ke partisipan dulu, mungkin udah nggak ada juga ya. Ya Bapak Vicky udah, Pak Edo udah ya, Pak Muhammad Yusuf ya. Jadi semua pertanyaan udah terjawab dan waktu sudah menunjukkan pukul 22:12 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21:12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu moderator mungkin untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Popi memberi closing statement sebelum diakhiri. Silakan Ibu Asri. Ya. Saya langsung melanjutkan saja kepada Ibu Popi untuk memberikan closing statement terkait materi yang dibawakan pada malam hari ini. Silakan Bu Popi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi dari Kuiper, saya mewakili tim Kuiper Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas konferensi malam ini. Terima kasih telah mengundang kami. Sungguh besar dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan sangat bersemangat hingga malam hari ini. Dari Kuiper hanya ingin memberikan yang terbaik bagi kemajuan untuk pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi informasi baru bagi Bapak Ibu, bisa mungkin membuka mindset-nya bahwa untuk menghadapi pandemi di negara kita saat ini, pembelajaran melalui jaringan pembelajaran lewat online ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi kita. Semoga apa yang Kuiper sampaikan malam ini, apa yang menjadi materinya Kuiper ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara, demikianlah pembahasan Sultra Cerdas Fikih Sultra Cerdas 27 pada malam hari ini. Masya Allah, ilmu yang dibagi kepada kita semua ini sangat bermanfaat dan ini juga menjadi salah satu khasanah kekayaan ilmu pengetahuan, sehingga di tengah suasana yang cukup penting saat ini kita juga tetap masih bisa semangat belajar dan tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kami sebagai moderator, saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah berbagi materi pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian juga kepada seluruh Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir membersamai kegiatan Fikon Sultra Cerdas pada malam hari ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan kami juga berharap pada kegiatan Fikon Sultra Cerdas berikutnya Bapak Ibu juga tetap bergabung bersama kami, tentu saja dengan konten-konten materi yang pastinya sangat akan menarik. Dan kepada panitia, saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama dan kerja keras. Dan selanjutnya mungkin dari saya juga akan menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada salah-salah kata, salah ucapan. Jadi saya juga mohon dimaafkan.
Dari saya akan saya tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini tetap akan menjadi catatan amal kebaikan dan Allah mencatatkan ini sebagai pahala bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.